Halo Bunda, selamat datang di channel Suara Hati Istri. Kali ini kita akan menceritakan kisah tentang Rizka, seorang istri sederhana yang selama bertahun-tahun rela mengorbankan mimpi dan harga dirinya demi mendukung suaminya dari nol. Namun semuanya berubah saat di sebuah makan malam kantor. Suaminya sendiri dengan santai berkata ingin tukar tambah dirinya dengan istri teman kantornya yang dianggap lebih cantik dan lebih berkelas. Ucapan yang terdengar seperti candaan itu perlahan membuka luka yang selama ini dipendam Rizka. Ia mulai menyadari bahwa suaminya diam-diam malu memiliki dirinya dan selama ini terus membuatnya merasa kecil demi diterima lingkungan sosial kantor. Tapi ketika Rizka mulai bangkit, menemukan kembali rasa percaya dirinya, dan membangun hidupnya sendiri lewat dunia makeup yang dulu ia tinggalkan, hubungan mereka justru berubah semakin rumit. Di balik semua penghinaan, ternyata tersimpan ketakutan dan rasa tidak aman yang selama ini disembunyikan sang suami. Namun ketika seorang perempuan akhirnya sadar bahwa dirinya berharga, tidak semua hubungan bisa kembali seperti semula. Akankah Rizka memilih bertahan setelah semua luka yang ia terima? Ataukah untuk pertama kalinya ia akan memilih dirinya sendiri? Mari kita simak ceritanya. Rizka berdiri cukup lama di depan cermin kecil kamar mereka, sambil merapikan jilbab krem yang sebenarnya sudah ia setrika sejak siang. Tangannya beberapa kali menarik ujung lengan blus polos warna coklat susu yang menurutnya terlalu sederhana untuk makan malam kantor Arga. "Mas, ini terlalu biasa ya?" tanyanya pelan. Arga yang sedang menyemprotkan parfum di depan lemari hanya melirik sekilas. "Ya, lumayanlah." Jawaban itu terdengar ringan, tapi entah kenapa membuat dada Rizka makin sesak. Ia menunduk melihat sepatu flat hitamnya yang sudah dipakai bertahun-tahun. Ia sempat ingin memakai heels pemberian Nadia dulu, tapi haknya sedikit rusak. "Aku takut salah kostum," gumamnya lagi, lebih seperti bicara pada diri sendiri. Arga mengembuskan napas pendek. "Rizka, ini cuma makan malam kantor. Jangan lebay. Cuma makan malam kantor." Kalimat itu terus terngiang bahkan saat mereka masuk ke restoran hotel yang lampunya hangat dan mewah. Langkah Rizka langsung melambat ketika melihat perempuan-perempuan lain turun dari mobil dengan tas mahal dan gaun elegan. Aroma parfum mahal bercampur suara tawa memenuhi lobi restoran. Refleks, Rizka merapikan jilbabnya lagi. Arga malah berjalan lebih dulu tanpa menoleh apakah istrinya mengikutinya atau tidak. "Pak Arga." Seorang pria berkacamata melambaikan tangan dari meja besar dekat jendela. "Denny." Salah satu rekan kerja Arga yang pernah beberapa kali menelepon rumah. "Wah, akhirnya datang juga," kata Denny sambil menjabat Arga hangat. Lalu matanya beralih ke Rizka. "Oh, ini Mbak Rizka? Wah, akhirnya ketemu juga." Rizka tersenyum kecil. "Iya, Mas." Denny ramah. Itu membuat Rizka sedikit lebih tenang. Namun rasa nyaman itu tidak bertahan lama ketika dua perempuan di meja mulai membahas merek tas dan salon langganan mereka. Rizka hanya diam sambil memegang buku menu. "Mbak Rizka kerja di mana?" tanya salah satu dari mereka. Pertanyaan sederhana itu membuatnya tercekat sepersekian detik. "Sekarang di rumah aja," jawabnya pelan. "Oh." Hanya satu kata. Tapi cara perempuan itu mengangguk kecil membuat Rizka merasa seperti baru saja gagal memenuhi syarat masuk ke dunia mereka. Arga malah sibuk tertawa bersama teman-temannya, tidak mencoba melibatkan Rizka sedikitpun. Beberapa menit kemudian suasana meja mendadak lebih ramai. Den, istrimu datang tuh," seru seseorang. Semua kepala menoleh ke arah pintu restoran. Seorang perempuan tinggi dengan dress hijau gelap melangkah masuk sambil tersenyum. Rambutnya ditata rapi, makeupnya lembut tapi mahal. Ia terlihat seperti perempuan yang memang terbiasa berada di tempat seperti ini. "Itu Maya," bisik salah satu istri di meja. Denny langsung berdiri menyambut istrinya. "Sini, sayang." Maya tersenyum ramah ke semua orang, termasuk Rizka. "Maaf telat ya." "Ya ampun, Maya makin cantik aja," celetuk seorang perempuan lain. "Iya nih, Den. Lu rawat pakai apa istrinya?" timpal yang lain sambil tertawa. Suasana meja jadi hangat dan penuh candaan. Rizka ikut tersenyum kecil meski tanpa sadar tangannya meremas ujung taplak meja. Maya duduk tepat di depan Arga. Dan saat itulah semuanya berubah. Arga tertawa sambil menunjuk Denny. "Sumpah ya, Den, istrimu cantik banget." Denny terkekeh bangga. "Bisa aja lu."
Tukar tambah mau gak? Lanjut Arga keras sambil tertawa. Aku sih berani tukar tambah sama istriku. Meja langsung meledak oleh tawa. Ada yang menepuk pundak Arga. Ada yang bersiul menggoda. Bahkan Maya terlihat kikuk sambil tertawa kecil. Namun bagi Rizka, suara-suara itu seperti mendadak jauh. Tubuhnya membeku. Tangannya perlahan lepas dari sendok yang sejak tadi ia pegang. Ia mencoba ikut tersenyum. Mencoba. Tapi bibirnya terasa berat. Arga bahkan tidak menoleh ke arahnya setelah mengatakan itu. Seolah ucapan tadi hal biasa. Seolah dirinya memang pantas dijadikan bahan bercandaan. Denny sempat melirik Rizka sekilas. Senyumnya memudar sedikit. Seperti sadar ada sesuatu yang salah. Jangan gitulah, Ga. Katanya setengah bercanda untuk menetralkan suasana. Namun Arga malah tertawa lebih keras. Ya bercanda kali. Bercanda. Rizka menunduk cepat sebelum matanya terlihat berkaca-kaca. Pelayan datang membawa steak dan pasta, tapi aroma makanan yang tadi sempat membuatnya lapar kini justru membuat perutnya mual. Sepanjang makan malam, suara-suara di meja terdengar seperti gema samar. Mereka membahas liburan, bonus kantor, mobil baru, sekolah anak. Rizka hanya diam. Beberapa kali Maya mencoba mengajak bicara. Mbak Rizka tinggal di daerah mana? Oh, di Kalibata. Mbak cantik pakai warna netral gitu. Rizka tersenyum tipis. Makasih. Tapi pujian itu malah terasa menyakitkan setelah ucapan Arga tadi. Di sela obrolan, Rizka tanpa sengaja mendengar dua perempuan berbisik. Padahal istrinya Arga biasa aja ya. Iya, mungkin karena nikah dari sebelum sukses. Rizka pura-pura tidak mendengar. Dadanya makin sesak. Untuk pertama kalinya malam itu, sebuah pikiran yang selama ini selalu ia tepis mulai muncul perlahan. Apa Arga malu punya istri seperti dirinya? Di perjalanan pulang, jalanan ibu kota dipenuhi lampu kendaraan yang memantul di kaca mobil. Tidak ada percakapan selama hampir 15 menit. Arga sibuk memainkan ponselnya. Sementara Rizka memandang keluar jendela sambil menahan tenggorokannya yang terasa panas. Akhirnya Arga bicara santai tanpa menoleh. Kamu ngambek ya? Rizka diam. Ya elah, bercanda doang tadi. Nada suaminya terdengar seperti Rizka yang berlebihan. Bukan dirinya yang keterlaluan. Rizka memejamkan mata sebentar. Aku malu, Mas. Suaranya liris sekali. Arga mendecak kecil. Kamu tuh terlalu sensitif. Kalimat itu menghantam lebih keras daripada candaan di restoran tadi. Karena sekarang Rizka sadar. Suaminya bahkan tidak merasa sudah menyakitinya. Mobil terus melaju dalam sunyi. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak menikah, Rizka duduk di samping suaminya sambil merasa dirinya benar-benar sendirian. Suara pintu kamar mandi terbuka membangunkan Rizka dari tidur tipis yang tidak benar-benar membuat tubuhnya beristirahat. Arga keluar sambil mengusap rambut basahnya dengan handuk kecil. Wajahnya tampak biasa saja. Tidak ada rasa bersalah. Tidak ada kecanggungan setelah kejadian semalam. Sementara sejak membuka mata tadi, dada Rizka masih terasa berat. Ia berpura-pura sibuk melipat selimut. Mas, sarapannya nanti aku bikin nasi goreng aja ya? Tanyanya pelan. Terserah. Jawaban singkat itu kembali membuat rumah mereka terasa dingin. Arga mengambil jam tangannya di meja lalu menoleh sekilas. Kamu masih ngambek. Rizka diam beberapa detik sebelum akhirnya menjawab lirih. Kalau aku yang ngomong kayak gitu di depan teman-temanmu, kamu bakal biasa aja. Arga mengembuskan napas kasar. Ya ampun, Riz. Kamu tuh kenapa sih? Orang semua juga ketawa. Karena mereka bukan yang dijadiin bercandaan. Lah itu cuma bercanda. Arga mulai terdengar kesal. Jangan dibesar-besarin. Rizka menunduk. Jemarinya saling meremas. Aku malu tadi malam. Arga malah tertawa pendek tidak percaya. Malu gimana? Kamu tuh terlalu baper. Kalimat itu kembali menusuk di tempat yang sama. Bukan hanya karena Arga tidak meminta maaf. Tapi karena ia benar-benar merasa Rizka yang salah karena terluka. Arga mengambil tas kerjanya. Udah jangan bikin suasana rumah gak enak gara-gara hal kecil. Pintu rumah tertutup.
Dan Rizka kembali sendirian dengan sunyi yang terasa makin berat. Siang harinya, Rizka berdiri di depan lemari pakaian sambil melipat beberapa baju. Tangannya berhenti saat melihat blus biru muda yang dulu sering dipakai Arga memujinya. Warna ini cocok buat kamu. Itu dulu. Sekarang yang sering ia dengar justru, kamu gak punya baju lain. Atasan itu bikin badan kamu makin berisi. Coba dandan dikit kek. Awalnya Rizka mengira itu perhatian biasa seorang suami. Tapi setelah kejadian di restoran semalam, kalimat-kalimat lama itu mulai terdengar berbeda di kepalanya. Bukan perhatian, melainkan penilaian. Ia duduk pelan di tepi kasur sambil memandangi isi lemari. Hampir semua pakaian yang ia punya berwarna netral dan sederhana. Aman, tidak mencolok. Tiba-tiba ia sadar. Sudah lama sekali ia berpakaian bukan berdasarkan apa yang ia suka, melainkan berdasarkan apa yang tidak akan dikomentari Arga. Pikiran itu membuat tenggorokannya tercekat. Ponselnya berbunyi. Nama Tasya muncul di layar. Rizka ragu beberapa saat sebelum mengangkat. Halo, Riz. Iya, Tas. Tasya terdengar santai. Semalam seru ya acara kantornya. Rizka hanya menjawab pendek. Tapi serius deh. Tasya terkekeh kecil. Mas Arga tuh kadang kalau bercanda kelewatan. Ada jeda singkat. Tapi ya kamu juga jangan terlalu dimasukin hati. Cowok tuh suka gitu kalau lagi kumpul. Rizka memejamkan mata pelan. Lagi-lagi dirinya yang diminta memahami. Bukan Arga yang diminta menjaga ucapan. Lagi pula, lanjut Tasya tanpa sadar. Istri-istri kantor Mas Arga memang pada dandan semua. Jadi mungkin Mas Arga pengen kamu lebih pede aja. Kalimat itu terdengar halus. Tapi cukup membuat dada Rizka makin tenggelam. Iya. Setelah telepon ditutup, Rizka duduk diam cukup lama. Untuk pertama kalinya ia mulai bertanya-tanya. Apa selama ini semua orang melihat dirinya memang kurang pantas berdampingan dengan Arga? Sore menjelang ketika Rizka membuka laci bawah lemari yang jarang disentuh. Di sana tersimpan album foto lama berwarna coklat tua. Debu tipis beterbangan saat ia membukanya. Foto-foto itu langsung menariknya ke masa bertahun-tahun lalu. Rizka tersenyum di depan cermin studio makeup sederhana. Rizka memakai overall jeans sambil memegang kuas makeup. Rizka tertawa bersama Nadia di sebuah acara wisuda klien riasnya. Matanya perlahan membesar. Perempuan di foto-foto itu terlihat hidup. Percaya diri. Berani memakai lipstik merah terang. Berani tertawa lepas. Rizka hampir tidak mengenali dirinya sendiri. Tangannya berhenti pada satu foto kecil. Foto dirinya dan Arga saat baru menikah. Mereka berdiri di kontrakan sempit dengan kipas angin rusak di belakang. Wajah Arga jauh lebih kurus. Mereka sama-sama tersenyum lebar. Di belakang foto, tulisan tangan Arga masih jelas terbaca. Temenin aku dari nol ya, Riz. Nanti kalau aku sukses, aku bahagiain kamu. Mata Rizka mulai panas. Dulu Arga selalu bangga memperkenalkan dirinya. Ini istriku, Rizka. Jago makeup. Bahkan saat uang mereka pas-pasan, Arga selalu bilang Rizka cantik apa adanya. Lalu kapan semuanya berubah? Kapan Arga mulai malu berjalan di sampingnya? Air mata Rizka jatuh satu persatu ke permukaan album. Ia baru sadar sudah sangat lama tidak menyentuh alat makeup miliknya sendiri. Setelah menikah dan Arga mulai sibuk mengejar karir, Rizka perlahan berhenti menerima klien. Awalnya karena pindah rumah. Lalu karena Arga bilang istrinya tidak perlu capek bekerja. Kemudian karena Arga mulai mengeluh kalau Rizka sering pulang malam setelah merias pengantin. Dan tanpa terasa, hidupnya mengecil hanya menjadi dapur, cucian, dan menunggu suami pulang. Ponselnya tiba-tiba berbunyi lagi. Sebuah notifikasi masuk dari grup istri kantor. Salah satu perempuan mengirim foto-foto makan malam semalam. Jantung Rizka langsung berdegup keras. Di slide ketiga, ada foto candid saat semua orang tertawa. Arga terlihat menoleh ke Maya sambil tersenyum lebar. Sementara Rizka duduk di sampingnya dengan wajah tertunduk dan senyum kaku. Di bawah foto itu, seseorang menulis komentar. Pak Arga serius banget tuh mau tukar tambah. Puluhan emoji tertawa memenuhi layar.
Napas Rizka tercekat. Tangannya gemetar memegang ponsel. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, ia mulai merasa mungkin suaminya memang malu memiliki dirinya. Notifikasi grup itu masih tersimpan di kepala Rizka bahkan 2 hari setelah makan malam kantor. Setiap kali membuka ponsel, matanya seperti otomatis teringat komentar penuh emoji tertawa itu. Pak Arga serius banget tuh mau tukar tambah. Kalimat itu sekarang terasa lebih mengerikan karena tidak ada satupun orang yang menganggap ucapan Arga salah. Semua menganggapnya lucu, termasuk Arga sendiri. Pagi itu, Rizka sedang memotong bawang di dapur ketika bel rumah berbunyi. Tasya paling, gumamnya pelan. Benar saja. Adik Arga itu masuk sambil membawa paper bag belanjaan dan aroma parfum manis yang cukup menyengat. Riz, aku nitip barang dulu ya. Mau lanjut meeting nanti sore, katanya santai sambil melepas heels. Rizka tersenyum tipis. Masuk aja. Tasya memang sering datang sesuka hati sejak mereka tinggal tidak terlalu jauh. Dan seperti biasa, perempuan itu langsung memenuhi rumah dengan ocehan. Iya, semalam aku ketemu Maya lagi di mall. Nama itu lagi. Rizka tetap melanjutkan memotong bawang meski jemarinya mulai kaku. Cantik banget sih asli. Lanjut Tasya sambil duduk di meja makan. Dia tuh tipe perempuan kelas kantor banget. Rizka diam. Tasya mengambil minum sendiri dari kulkas tanpa merasa ada yang salah dengan ucapannya. Maksudku ngerti gak sih? Yang kalau dibawa ke acara perusahaan tuh cocok. Penampilan dijaga, cara ngomong enak. Rizka memaksakan senyum kecil. Iya. Tapi kamu jangan minder ya. Tasya tertawa kecil. Soalnya tiap orang kan beda. Kalimat itu terdengar seperti hiburan. Tapi justru membuat dada Rizka makin sakit. Karena tanpa sadar, Tasya sedang menegaskan bahwa memang ada standar perempuan yang dianggap layak dibanggakan di lingkungan Arga. Dan Rizka bukan bagian dari standar itu. Mas Arga juga sekarang kan karirnya naik terus. Lanjut Tasya sambil memainkan sedotan minuman. Lingkungannya beda sama dulu. Pisau di tangan Rizka berhenti bergerak. Lingkungannya beda sama dulu. Entah kenapa kalimat itu terasa seperti, kamu sudah tidak cocok lagi untuknya. Sepeninggal Tasya, rumah kembali sunyi. Namun kali ini sunyinya berbeda. Ada sesuatu yang mulai tumbuh perlahan dalam diri Rizka. Bukan sedih, melainkan rasa lelah. Ia berdiri cukup lama di depan wastafel dapur sambil memandangi pantulan wajahnya di kaca jendela gelap. Memang apa yang kurang dari dirinya? Pertanyaan itu muncul lagi. Dan kali ini tidak mudah ditepis. Sore harinya, tanpa benar-benar tahu kenapa, Rizka membuka kotak makeup lamanya. Bedak lama. Lipstik yang warnanya mulai pudar. Brush yang sudah lama tidak dipakai. Tangannya bergerak pelan, hampir canggung menyentuh benda-benda yang dulu begitu akrab dengannya. Ia duduk di depan cermin kamar. Mencoba memakai sedikit foundation. Lalu lipstik warna peach lembut. Kemudian menggulung sedikit bagian depan jilbabnya agar wajahnya terlihat lebih segar. Awalnya terasa aneh. Tapi perlahan ia melihat sesuatu yang lama hilang dari dirinya. Bukan cantik, melainkan usaha untuk merasa pantas. Rizka menatap dirinya sendiri cukup lama. Mungkin, kalau ia sedikit berubah, Arga tidak akan malu lagi berjalan bersamanya. Pikiran itu membuat dadanya nyeri, tapi ia tetap bertahan dengan harapan kecil itu. Malamnya, Arga pulang lebih cepat dari biasanya. Rizka yang sedang menata meja makan langsung berdiri gugup. Mas, makan malam udah siap. Arga meletakkan tas kerja sambil melonggarkan dasinya. Lalu matanya akhirnya menoleh ke arah Rizka. Hening sepersekian detik. Rizka menunggu. Mungkin pujian kecil. Mungkin sekadar, kamu beda. Namun yang keluar justru membuat wajahnya perlahan pucat. Kamu kenapa dandannya begitu? Rizka tersenyum kikuk. Aku cuma pengen kelihatan lebih rapi aja. Arga mendekat sedikit, memperhatikan wajah istrinya. Lipstiknya ketebelan deh. Senyum Rizka mulai hilang. Jilbab kamu juga aneh modelnya. Oh. Jangan maksa kayak anak muda banget lah. Lanjut Arga sambil duduk di kursi makan. Malah kelihatan gak natural. Setiap kalimatnya jatuh seperti jarum kecil yang menusuk perlahan. Rizka berdiri mematung.
Tadi siang ia sempat merasa sedikit lebih baik melihat dirinya di cermin. Sekarang semua rasa percaya diri itu runtuh lagi hanya dalam beberapa detik. Arga mulai makan tanpa merasa ada yang salah. "Besok aku lembur mungkin," katanya santai sambil mengambil sambal. Rizka duduk pelan di depannya. "Mas. Kamu malu ya punya istri kayak aku?" Sendok di tangan Arga berhenti. Lalu ia menghela napas panjang seperti lelah menghadapi pertanyaan itu lagi. "Rizka, kamu tuh kenapa sih akhir-akhir ini?" "Aku cuma nanya." "Ya enggak lah." Arga menjawab cepat. "Cuma ya, kadang kamu kurang ngerti cara bawa diri aja." Kalimat itu membuat sesuatu dalam dada Rizka perlahan retak. Karena sekarang Arga tidak lagi sekadar mengkritik bajunya, tapi dirinya. Cara bawa dirinya. Cara menjadi perempuan, cara menjadi istri, dan yang paling menyakitkan, Arga mengatakannya seolah itu fakta yang wajar. Malam semakin larut. Arga tertidur cepat setelah makan. Sementara Rizka duduk sendiri di depan meja rias kecil sambil menatap wajahnya yang mulai luntur terkena air mata. Pelan-pelan ia menghapus lipstiknya dengan tisu. Warna peach itu meninggalkan noda samar. Tangannya berhenti di tengah gerakan. Untuk pertama kalinya, di balik rasa sedih yang menumpuk sejak malam makan malam itu, muncul sesuatu yang baru. Kemarahan kecil. Masih sangat kecil. Masih tertahan. Tapi hidup. Dan saat Rizka membuka ponsel sebelum tidur, matanya menangkap unggahan baru Maya di media sosial. Foto Maya bersama suaminya, Denny. Captionnya sederhana. "Capek, tapi selalu senang ditemani pulang." Rizka menatap layar cukup lama. Lalu perlahan menoleh ke arah Arga yang tertidur membelakanginya tanpa bicara apapun sejak makan malam tadi. Dadanya terasa sesak. Karena untuk pertama kalinya, ia mulai iri bukan pada kecantikan Maya, melainkan pada cara perempuan itu diperlakukan suaminya. Kalimat Arga malam itu terus menempel di kepala Rizka bahkan sampai pagi. "Jangan maksa kayak anak muda banget lah." Sejak bangun tidur, Rizka tidak lagi menyentuh kotak makeup di meja rias. Lipstik peach yang tadi malam ia hapus dengan tisu masih tergeletak terbuka, seolah menjadi bukti betapa mudahnya rasa percaya dirinya dipatahkan. Ia kembali memakai baju rumah longgar favoritnya. Kembali mengikat hidupnya dalam rasa aman yang sunyi. Namun anehnya, semakin ia mencoba kembali seperti dulu, semakin sesak dadanya. Saat sedang menyapu ruang tamu, ponselnya berbunyi. Nama Nadia muncul di layar. Rizka sempat terdiam cukup lama sebelum mengangkat. "Ya Allah, akhirnya diangkat juga." Suara Nadia langsung memenuhi telinga. "Lu ngilang kemana sih?" Rizka tersenyum kecil tanpa sadar. Sudah lama sekali ia tidak mendengar suara sahabatnya itu. "Biasa, di rumah aja." "Di rumah aja melulu. Gue lagi dekat rumah lu nih. Keluar bentar, bisa gak?" Awalnya Rizka ingin menolak. Tapi entah kenapa, hari itu ia merasa terlalu penat untuk kembali sendirian dengan pikirannya sendiri. 1 jam kemudian mereka duduk di sebuah kedai kopi kecil dekat salon langganan lama mereka. Nadia masih sama seperti dulu. Cerewet, spontan, dan selalu bicara tanpa basa-basi. Tapi baru 5 menit duduk, wajah Nadia mulai berubah serius. "Riz. Lu kenapa?" Pertanyaan itu terdengar sederhana, tapi langsung membuat tenggorokan Rizka mengencang. "Kenapa apanya? Lu beda." Rizka tertawa kecil berusaha santai. "Semua orang juga berubah kali." "Bukan berubah." Nadia menatapnya lekat. "Lu kayak mengecil." Kalimat itu membuat Rizka terdiam. Nadia mengaduk kopinya pelan sebelum kembali bicara. "Dulu lu tuh paling pede masuk ruangan manapun. Bahkan pas kita belum punya uang, lu masih berani dandan warna merah nyala." Rizka tersenyum tipis mengingatnya. "Sekarang lu ngomong aja kayak takut salah." Dada Rizka langsung terasa penuh. Ia ingin menyangkal, tapi ia terlalu lelah untuk pura-pura. Akhirnya semua cerita tentang makan malam kantor itu keluar perlahan. Tentang candaan Arga, tentang Maya, tentang komentar orang-orang, tentang dirinya yang mulai merasa tidak pantas. Nadia mendengarkan tanpa memotong. Semakin Rizka bercerita,
Semakin wajah sahabatnya itu terlihat marah. Dia ngomong gitu di depan orang banyak? Tanya Nadia pelan, seolah memastikan dirinya tidak salah dengar. Rizka mengangguk kecil. Nadia mengembuskan napas panjang. Dan lu masih mikir masalahnya ada di penampilan lu? Rizka menunduk. Aku memang udah beda, Nat. Beda gimana? Aku gak secantik dulu. Siapa yang bilang? Rizka hampir menjawab. Arga. Tapi kata itu tertahan di tenggorokan. Karena mendadak ia sadar. Ia sudah terlalu lama melihat dirinya lewat mata suaminya. Nadia menyandarkan tubuhnya ke kursi. Riz, denger ya. Suaranya melembut. Kalau lu berubah cuma supaya gak dipermalukan laki-laki, lu bakal capek seumur hidup. Rizka diam. Lu dulu punya hidup sendiri. Punya skill. Punya kerjaan. Punya rasa bangga sama diri sendiri. Tapi sekarang aku udah lama gak pegang makeup. Terus kenapa? Aku takut udah gak bisa. Nadia tertawa kecil. Makeup itu bukan matematika yang lupa rumus. Untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu, Rizka tertawa kecil meski matanya mulai panas. Nadia lalu menunjuk salon kecil di seberang jalan. Bulina masih buka tuh. Rizka menoleh refleks. Salon sederhana dengan papan nama agak pudar itu langsung membangkitkan banyak kenangan. Dulu sebelum menikah, Rizka sering membantu di sana saat akhir pekan. Masih ingat Bulina? Tanya Nadia. Rizka mengangguk pelan. Coba aja mampir. Aku malu. Malunya sama siapa? Sama diri sendiri. Pertanyaan itu membuat Rizka tidak bisa menjawab. Salon itu ternyata masih sama. Aroma hairspray dan sampo bercampur udara dingin AC langsung menyambut saat mereka masuk. Bulina yang sedang menyisir rambut pelanggan langsung membelalak. Ya ampun, Rizka. Perempuan parubaya itu buru-buru menghampiri dengan wajah benar-benar senang. Kamu kemana aja? Hilang total habis nikah. Rizka tersenyum canggung. Iya, Bu. Bulina memperhatikan wajahnya beberapa detik. Kurus ya sekarang. Kalimat sederhana itu hampir membuat Rizka menangis, karena untuk pertama kalinya ada orang yang memperhatikannya tanpa menilai. Bukan. Kurang cantik. Bukan. Kurang kelas. Hanya, terlihat lelah. Nadia akhirnya pamit lebih dulu setelah sengaja meninggalkan Rizka di salon. Dan tanpa benar-benar direncanakan, sore itu Rizka membantu Bulina melayani pelanggan. Hanya hal kecil. Mengeringkan rambut. Merapikan jilbab pelanggan wisuda. Memilihkan warna lipstik. Namun jemarinya bergerak lebih alami dari yang ia kira. Bagus loh pilih warnanya, kata seorang pelanggan muda sambil tersenyum ke cermin. Baknya mua ya? Rizka sempat terpaku. Sudah lama sekali tidak ada yang menyebut dirinya dengan kemampuan yang ia punya. Bukan sebagai istrinya Arga. Bukan sebagai perempuan biasa. Melainkan seseorang yang bisa melakukan sesuatu. Oh, dulu pernah, jawabnya pelan. Pantesan hasilnya bagus. Kalimat itu sederhana, tapi membuat dada Rizka terasa hangat aneh. Bulina yang melihat dari kejauhan ikut tersenyum. Kamu masih punya tangan bagus ternyata. Rizka menunduk malu. Dan untuk pertama kalinya setelah lama, ia pulang membawa perasaan ringan. Sangat kecil. Tapi nyata. Malam harinya saat Arga pulang, Rizka buru-buru menyimpan uang 50.000 pemberian Bulina ke dalam laci sebelum suaminya masuk kamar. Jumlahnya memang kecil. Tapi entah kenapa, uang itu terasa lebih berharga daripada sekadar nominal. Itu miliknya. Hasil dirinya sendiri. Arga membuka pintu kamar sambil melepas dasi. Kamu dari mana tadi sore? Pertanyaan itu membuat jantung Rizka berdetak lebih cepat. Aku, keluar bentar sama Nadia. Arga mengangguk singkat, tapi matanya sempat menyapu wajah Rizka lebih lama dari biasanya. Kamu habis makeup. Rizka refleks menyentuh pipinya. Sedikit bedak sisa salon tadi ternyata belum benar-benar hilang. Tipis kok, jawabnya pelan. Arga tidak membalas. Namun tatapannya membuat Rizka tiba-tiba merasa seperti sedang menyembunyikan sesuatu yang tidak boleh diketahui. Dan malam itu, saat menyimpan kembali kuas makeup lamanya ke dalam kotak. Untuk pertama kalinya,
Rizka mulai memiliki satu hal kecil yang tidak melibatkan Arga sama sekali. Sudah hampir 2 minggu Rizka diam-diam datang ke salon Bulina. Tidak setiap hari. Kadang hanya 2 atau 3 jam sore setelah pekerjaan rumah selesai. Kadang hanya membantu menyapu rambut, menemani pelanggan, atau merapikan jilbab wisuda. Namun perlahan, ada sesuatu dalam dirinya yang mulai berubah. Ia mulai kembali memakai skincare yang dulu terbengkalai di sudut meja rias. Mulai menyisir rambut lebih rapi di rumah. Mulai memilih baju yang warnanya sedikit lebih hidup daripada coklat dan abu-abu. Perubahannya kecil, tapi cukup membuat wajahnya tampak lebih segar. Dan justru itu yang mulai mengganggu Arga. Pagi itu, Arga sedang mengancingkan manset ke meja sambil memperhatikan Rizka yang berdiri di depan cermin ruang tamu memakai jilbab dusti pink lembut. "Kamu mau kemana?" tanyanya tiba-tiba. Rizka menoleh. "Ke salon bentar." "Lagi?" Nada itu membuat Rizka berhenti merapikan tasnya. "Iya." Bulina lagi banyak pelanggan wisuda. Arga menatapnya beberapa detik lebih lama dari biasanya. "Kamu jadi sering keluar sekarang?" Rizka berusaha menjawab biasa saja. "Kan cuma bantu-bantu." Arga tidak langsung membalas. Tapi rahangnya terlihat mengeras samar. "Aku pikir kemarin itu cuma sekali 2 kali." Rizka menggenggam tali tas lebih erat. "Aku senang ada kegiatan." Kalimat itu sebenarnya sederhana. Namun entah kenapa, suasana mendadak berubah kaku. Arga tertawa pendek tanpa senyum. "Memangnya di rumah gak cukup?" Rizka tercekat. Dulu pertanyaan seperti itu pasti langsung membuatnya mundur. Tapi sekarang, setelah merasakan sedikit dunia di luar rumah lagi, ia justru bingung harus menjawab apa. Karena ternyata, rumah memang mulai terasa sempit untuk dirinya sendiri. "Aku cuma bantu orang, Mas," jawabnya pelan. Arga mengambil jam tangan dengan gerakan sedikit lebih kasar. "Jangan sampai kebablasan." Pintu rumah tertutup. Dan untuk pertama kalinya, Rizka menangkap sesuatu dalam suara suaminya selain kesal. Tidak nyaman. Salon Bulina siang itu ramai oleh pelanggan wisuda kampus. Rizka sedang membantu memasang bulu mata seorang pelanggan ketika Bulina memperhatikannya sambil tersenyum kecil. "Kamu lebih cerahan sekarang." Rizka tertawa malu. "Masa sih, Bu?" "Iya. Dulu pertama datang lagi ke sini, mata kamu kayak orang habis nangis tiap malam." Ucapan itu membuat gerakan tangan Rizka melambat sesaat. Karena Bulina benar. Beberapa minggu lalu, ia memang datang ke salon dengan perasaan seperti orang yang hilang arah. Dan sekarang, meski belum benar-benar bahagia, setidaknya ia mulai bisa bernapas lagi. "Suami kamu udah tahu belum kamu sering bantu di sini?" tanya Bulina santai. Rizka langsung terdiam. "Belum sepenuhnya." Bulina mengangguk pelan seperti mengerti. "Takut dia gak suka?" Rizka tidak menjawab. Karena sebenarnya bukan hanya takut tidak disukai, melainkan takut dianggap berubah terlalu jauh dari perempuan yang selama ini Arga kendalikan. Sore itu Bulina memberinya amplop kecil setelah salon mulai sepi. "Ini buat kamu." Rizka langsung menggeleng cepat. "Jangan, Bu. Aku kan cuma bantu." "Ya justru karena bantu. Tapi aku belum ngapa-ngapain banget." "Kamu bikin pelanggan nyaman." Bulina tersenyum hangat. "Gak semua orang bisa." Rizka menerima amplop itu perlahan. Tangannya sedikit gemetar. Bukan karena jumlah uangnya, melainkan karena sudah lama sekali tidak ada orang yang menghargai keberadaannya seperti itu. Malamnya, Arga pulang saat Rizka sedang mencoba resep baru di dapur. Aroma ayam lada hitam memenuhi rumah. "Tumben," kata Arga sambil duduk. "Masak ribet." Rizka tersenyum kecil. "Lagi pengen aja." Arga memperhatikannya lagi. Wajah Rizka memang terlihat berbeda akhir-akhir ini. Tidak mencolok. Tapi ada kehidupan kecil yang dulu sempat hilang. Dan anehnya, itu justru membuat Arga gelisah. "Kamu sekarang sering chat siapa sih?" tanyanya tiba-tiba. Rizka mengangkat kepala kaget. "Hah?" Ya akhir-akhir ini senyum-senyum sendiri lihat HP. "Itu grup salon." "Salon terus." Nada bicara Arga mulai berubah. Rizka menarik napas pelan. "Karena memang aku lagi sering di sana."
Arga meletakkan sendoknya. Kamu berubah sejak ketemu Nadia lagi. Jantung Rizka berdetak sedikit lebih cepat. Bukan karena Nadia. Terus? Rizka ingin menjawab. Karena kamu. Karena ucapanmu. Karena aku lelah merasa tidak cukup. Tapi semua itu hanya berhenti di kepala. Aku cuma pengen punya kegiatan. Arga tersenyum tipis. Tapi bukan senyum hangat. Kegiatan apa sampai jadi beda begini? Pertanyaan itu terdengar seperti tuduhan. Dan mendadak Rizka sadar. Arga lebih nyaman saat dirinya pendiam, tidak percaya diri, dan hanya berputar di sekitar rumah. Bukan saat ia mulai hidup lagi. Kamu gak suka aku berubah? Tanya Rizka pelan. Arga diam beberapa detik sebelum menjawab. Aku cuma gak mau kamu kebawa aneh-aneh. Aneh gimana? Ya? Arga mengusap wajah frustrasi. Sekarang kamu jadi sibuk sendiri. Kalimat itu membuat hati Rizka terasa aneh. Karena dulu saat ia hanya di rumah, Arga membuatnya merasa tidak cukup. Sekarang saat ia mulai melakukan sesuatu, Arga juga tidak suka. Lalu sebenarnya Arga ingin dirinya menjadi apa? Malam semakin sunyi. Setelah makan selesai, Arga akhirnya bicara tanpa melihat wajah istrinya. Udah deh. Gak usah terlalu sering ke salon. Rizka menatapnya pelan. Aku nyaman di sana. Aku kerja juga cukup. Aku gak minta uang, Mas. Terus buat apa? Pertanyaan itu menggantung di udara. Dan untuk pertama kalinya, Rizka punya jawaban yang tidak berhubungan dengan kebutuhan rumah tangga. Buat aku sendiri. Hening. Arga perlahan mengangkat kepala. Mungkin itu pertama kalinya ia mendengar Rizka mengatakan sesuatu untuk dirinya sendiri setelah bertahun-tahun menikah. Tatapan Arga berubah. Bukan marah besar. Tapi seperti seseorang yang baru sadar sesuatu mulai lepas dari genggamannya. Dan malam itu, saat Arga tidur lebih dulu tanpa banyak bicara, Rizka duduk sendiri di ruang tamu sambil memegang amplop kecil dari Bulina. Di dalamnya hanya ada uang 100.000. Namun entah kenapa, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia merasa memiliki bagian hidup yang bukan milik suaminya. Sejak memiliki sedikit kesibukan di salon, hari-hari Rizka tidak lagi sepenuhnya kosong. Ia masih memasak, mencuci, dan mengurus rumah seperti biasa. Tapi sekarang ada waktu-waktu kecil yang terasa miliknya sendiri. Waktu ketika ia tertawa bersama pelanggan salon, memilih warna makeup, atau sekadar mendengar Bulina bercerita tentang pelanggan-pelanggannya yang aneh. Hal-hal kecil itu ternyata perlahan menghidupkan sesuatu dalam dirinya. Dan Arga mulai menyadarinya. Meski tidak pernah mengatakannya langsung, tatapan suaminya akhir-akhir ini terasa berbeda. Lebih sering memperhatikan. Lebih mudah curiga. Puncaknya terjadi ketika Arga pulang membawa undangan makan malam kantor lagi. Kamis malam kosong kan? Tanyanya singkat sambil melepas sepatu. Rizka yang sedang melipat handuk menoleh. Acara kantor lagi. Iya. Gathering kecil sama tim. Nada Arga terdengar datar. Tidak antusias seperti biasanya. Rizka sempat ragu beberapa detik. Bayangan makan malam pertama itu masih membuat perutnya mual. Namun entah kenapa, kali ini ia tidak ingin datang sebagai perempuan yang duduk diam sambil merasa lebih rendah dari semua orang. Aku ikut, jawabnya pelan. Arga hanya mengangguk pendek. Hari acara tiba. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Rizka menyiapkan dirinya tanpa bertanya pada Arga apakah penampilannya cocok atau tidak. Ia memakai blus putih sederhana dengan rok hitam panjang dan jilbab moka lembut. Makeupnya tipis, rapi, cukup membuat wajahnya terlihat segar. Saat keluar kamar, Arga yang sedang bermain ponsel sempat mengangkat kepala. Tatapannya berhenti sepersekian detik lebih lama. Kamu lama banget siapnya. Kalimat itu terdengar biasa. Tapi kali ini Rizka tidak buru-buru merasa salah. Udah selesai kok, jawabnya tenang. Sepanjang perjalanan, Arga lebih banyak diam. Sementara Rizka sibuk menenangkan dirinya sendiri. Jangan terlalu gugup. Jangan terlalu banyak mikir. Namun saat mereka memasuki restoran hotel tempat acara berlangsung, beberapa kepala langsung menoleh ke arah mereka. Dan untuk pertama kalinya, Rizka melihat ekspresi yang berbeda. Mbak Rizka.
Salah satu istri rekan kerja Arga menghampiri sambil tersenyum ramah. Kok sekarang beda ya? Makin fresh. Rizka sedikit kikuk. Ah, biasa aja. Serius. Cocok loh makeupnya natural gitu. Pujian sederhana itu langsung membuat jantung Rizka berdebar aneh. Dulu komentar seperti ini jarang sekali ia dengar. Bahkan dari suaminya sendiri. Arga yang berdiri di sampingnya hanya tersenyum tipis. Tapi senyum itu tidak sampai ke matanya. Tak lama kemudian Denny datang bersama Maya. Wah, Denny bersiul kecil sambil tertawa. Sekarang Pak Arga yang harus jagain istrinya baik-baik nih. Meja langsung tertawa kecil. Maya ikut tersenyum hangat. Iya Mbak Rizka sekarang kelihatan glowing banget. Rizka otomatis tersipu malu. Namun sebelum sempat menjawab, ia merasakan tubuh Arga sedikit menegang di sampingnya. Sangat kecil. Tapi terasa. Ah, biasa aja. Jawab Arga cepat sambil menarik kursi duduk. Nada suaranya terdengar datar. Sepanjang makan malam, beberapa orang beberapa kali mengajak Rizka mengobrol. Tentang salon, skincare, bahkan makeup wisuda karena salah satu istri rekan kerja ternyata sedang mencari mua untuk adiknya. Dan anehnya, Rizka bisa mengikuti percakapan itu. Ia tertawa kecil. Menjawab dengan lebih santai. Tidak lagi terus-menerus takut salah bicara. Namun setiap kali orang lain memperhatikannya, wajah Arga justru semakin sulit dibaca. Sampai di tengah obrolan, Denny kembali bercanda. Bahaya nih kalau Mbak Rizka makin cantik terus. Pak Arga nanti saingan banyak. Semua tertawa. Tapi kali ini Arga tidak ikut. Ia hanya tersenyum tipis sambil meminum airnya. Dan sejak itu, suasana di sekitar mereka terasa berubah dingin. Begitu masuk mobil sepulang acara, Arga langsung menyalakan mesin tanpa bicara. Rizka menoleh sekilas. Acaranya lumayan ya tadi. Tidak ada jawaban. Mobil melaju keluar area hotel dengan sunyi yang menyesakan. Beberapa menit kemudian, Arga akhirnya bicara. Kamu seneng jadi pusat perhatian. Rizka langsung menoleh kaget. Hah? Tadi ketawa-ketawa terus. Nada suaranya tajam. Rizka mengernyit bingung. Aku cuma ngobrol biasa. Biasa? Arga tertawa kecil sinis. Sekarang kamu suka banget ya dipuji orang. Kalimat itu membuat dada Rizka langsung mengencang. Mas, aku gak ngapa-ngapain. Tapi kamu berubah. Aku cuma lebih ngerawat diri. Buat siapa? Pertanyaan itu jatuh seperti tuduhan. Rizka menatap suaminya tidak percaya. Buat diriku sendiri. Arga langsung mendecak. Nah kan, sekarang semua tentang diri kamu sendiri. Rizka tercekat. Entah kenapa, setiap jawaban yang ia berikan selalu salah di mata Arga. Saat ia diam dan tidak percaya diri, Arga meremehkannya. Saat ia mulai berubah, Arga menuduhnya mencari perhatian. Kamu gak suka lihat aku begini? Tanya Rizka pelan. Arga menggenggam setir lebih kuat. Jujur aja ya, aku lebih suka kamu yang dulu. Kalimat itu membuat suasana mobil seolah runtuh mendadak. Kamu yang dulu tuh sederhana. Gak aneh-aneh. Rizka memalingkan wajah ke jendela. Aneh-aneh. Jadi sekarang dirinya dianggap aneh hanya karena mulai merasa lebih baik tentang dirinya sendiri? Sekarang kamu kayak haus validasi. Ucapan itu akhirnya membuat sesuatu dalam diri Rizka retak lebih dalam. Karena tiba-tiba semuanya terasa jelas. Arga tidak benar-benar ingin dirinya bahagia. Kalau memang ingin, seharusnya ia senang melihat istrinya kembali percaya diri. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Arga nyaman saat Rizka kecil. Saat Rizka bergantung. Saat Rizka merasa dirinya kurang. Dan kesadaran itu jauh lebih menyakitkan daripada penghinaan di restoran malam pertama dulu. Mobil berhenti di lampu merah. Pantulan wajah Rizka terlihat samar di kaca jendela. Diam. Lelah. Tapi untuk pertama kalinya, ia mulai melihat kemarahan dalam matanya sendiri. Lalu tanpa menoleh ke arah suaminya, Rizka bertanya pelan. Kalau aku bahagia tanpa harus minta izin sama kamu, itu salah ya, Mas? Lampu merah berubah hijau. Namun Arga tidak langsung menjawab. Pertanyaan Rizka di dalam mobil malam itu tidak pernah benar-benar dijawab Arga.
Sepanjang perjalanan pulang, suaminya hanya diam dengan rahang mengeras dan mata lurus ke depan. Dan anehnya, diam itu terasa lebih dingin daripada bentakan. Sejak malam itu, ada jarak baru di antara mereka. Bukan pertengkaran besar. Bukan juga perang terbuka. Tapi seperti dua orang yang mulai berhati-hati menjaga sesuatu agar tidak pecah. Rizka mulai lebih banyak menyimpan pikirannya sendiri. Dan Arga mulai lebih sering memperhatikan gerak-geriknya. "Salon lagi?" tanya Arga suatu sore saat melihat Rizka memakai tas kecilnya. "Iya." "Ada pelanggan wisuda." "Jam berapa pulang?" "Paling habis maghrib." Arga mengangguk pendek tanpa komentar. Namun tatapannya membuat Rizka merasa sedang diawasi. Salon Bulina sore itu cukup ramai. Rizka sedang membantu merapikan makeup seorang pelanggan ketika Bulina menghampirinya. "Riz, nanti ada tamu minta dirapiin makeupnya bentar ya. Katanya habis dari kantor." "Oke, Bu." Beberapa menit kemudian pintu salon terbuka. Dan Rizka langsung membeku. Maya masuk sambil melepas masker wajahnya perlahan. "Oh," Maya terlihat sama terkejutnya. "Mbak Rizka." Rizka buru-buru berdiri. Iya." Bulina tersenyum santai. "Nah, cocok." "Rizka aja yang bantu touch up ya." Maya duduk di depan cermin sambil tertawa kecil. "Dunia kecil banget ya." Rizka ikut tersenyum kikuk. Selama ini Maya selalu terlihat sempurna di acara kantor. Rapi, tenang, cantik, dan selalu tahu harus bersikap bagaimana. Tipe perempuan yang dulu membuat Rizka merasa kalah bahkan sebelum bicara. Namun sore itu, saat Maya duduk lebih dekat di bawah cahaya terang salon, Rizka baru sadar ada lingkar samar di bawah mata perempuan itu. Wajahnya juga tampak lelah. "Kamu capek?" tanya Rizka refleks sambil mengambil cushion. Maya tersenyum tipis. "Kelihatan ya." "Sedikit." Maya tertawa kecil, tapi terdengar hambar. "Tidur cuma 2 jam tadi." "Kerjaan banyak." "Bukan." Maya menatap pantulan dirinya sendiri di cermin. "Nungguin suami pulang." Tangan Rizka berhenti sesaat. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Maya justru melanjutkan sendiri. "Denny akhir-akhir ini sering banget lembur." Ia tersenyum kecil seolah berusaha santai. "Kadang pulang aku udah tidur." Rizka pelan-pelan mulai menepuk cushion ke wajah Maya. "Aku kira kalian sering pergi bareng," katanya hati-hati. Maya langsung tertawa pelan. "Itu Instagram banget ya kedengerannya." Kalimat itu membuat Rizka menatapnya lewat cermin. Untuk pertama kalinya, Maya terlihat bukan seperti perempuan sempurna, melainkan seseorang yang juga lelah menjaga tampilan hidupnya. Kadang kalau lagi capek, Maya berhenti sebentar. "Aku suka duduk sendiri di ruang tamu sampai pagi." Rizka diam, karena ia mengenali rasa itu. Rasa menunggu seseorang yang secara fisik ada dalam hidup kita, tapi rasanya jauh. "Maaf ya aku malah curhat," kata Maya sambil tersenyum malu. "Gak apa-apa. Aku cuma capek pura-pura selalu bahagia." Kalimat itu jatuh pelan, tapi cukup membuat dada Rizka sesak. Selama ini, setiap kali melihat Maya di acara kantor, yang ia rasakan hanya iri. Iri pada kecantikannya, pada caranya bicara, pada cara Denny memperlakukannya di depan orang. Namun sore itu, untuk pertama kalinya Rizka melihat sisi lain yang tidak pernah muncul di meja makan mewah atau foto media sosial. Kesepian. Dan itu membuat semuanya terasa jauh lebih manusiawi. Setelah touch up selesai, Maya memperhatikan hasil makeupnya sambil tersenyum tulus. "Mbak Rizka ternyata jago banget." Rizka tertawa kecil. "Masih belajar lagi." "Serius? Tangan kamu enak." Kalimat sederhana itu kembali membuat hati Rizka hangat. Bukan karena dipuji cantik, melainkan karena ada yang menghargai kemampuannya. Saat Maya hendak membayar, Bulina malah berkata santai, "Yang ngerjain Rizka tuh. Dulu dia langganan pegang makeup wisuda sama pengantin." Maya langsung menoleh kagum. "Serius? Kok sekarang gak lanjut?" Pertanyaan itu membuat Rizka terdiam sepersekian detik. Karena ia sendiri tidak tahu sejak kapan hidupnya perlahan berhenti. "Udah lama vakum," jawabnya akhirnya. Maya mengangguk pelan.
Sayang banget sih kalau berhenti. Kalimat itu terus terngiang bahkan setelah Maya pulang. Sayang banget kalau berhenti. Malam harinya, Rizka tanpa sadar membuka Instagram Maya lagi. Biasanya foto-foto perempuan itu selalu membuatnya minder. Dress mahal, dinner romantis, liburan, senyum sempurna. Namun malam ini, semuanya terlihat berbeda. Rizka mendadak sadar bahwa foto-foto itu hanyalah potongan kecil yang dipilih untuk dilihat orang lain. Tidak ada foto saat Maya duduk sendirian menunggu suaminya pulang. Tidak ada foto mata sembab karena kurang tidur. Tidak ada foto rasa sepi. Dan tiba-tiba, rasa iri yang selama ini menggerogoti Rizka terasa memalukan. Ia selama ini iri pada sesuatu yang bahkan mungkin tidak benar-benar ada. Lagi lihat apa? Suara Arga membuat Rizka tersentak. Ia buru-buru mematikan layar ponsel. Gak apa-apa. Arga berdiri di belakang sofa sambil memperhatikan wajah istrinya. Kamu akhir-akhir ini sering melamun. Rizka tersenyum kecil tipis. Aku cuma mikir. Mikir apa? Rizka terdiam beberapa detik. Lalu untuk pertama kalinya, ia menjawab dengan jujur. Ternyata hidup orang gak sesempurna yang kelihatannya. Arga mengernyit samar. Maksudnya? Rizka menggeleng pelan. Gak apa-apa. Namun malam itu, saat Arga masuk kamar lebih dulu, Rizka tetap duduk sendiri di ruang tamu sambil memandang layar ponselnya yang gelap. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, ia mulai bertanya pada dirinya sendiri. Kalau semua orang sebenarnya sama-sama menyimpan luka, kenapa Arga masih merasa perlu menjatuhkan dirinya agar terlihat lebih baik di depan orang lain? Hujan turun tipis sore itu saat Rizka duduk di salon Bulina sambil membersihkan kuas makeup. Salon sedang sepi. Hanya ada suara hairdryer dari pojok ruangan dan musik pelan dari radio kecil dekat kasir. Bulina baru saja keluar membeli makan. Sementara Nadia datang sambil membawa 2 gelas kopi dingin. Nih, katanya menyerahkan 1 gelas ke Rizka. Muka lu kelihatan capek. Rizka tertawa kecil. Aku emang capek. Tapi beda. Nadia duduk di sampingnya. Sekarang capeknya kayak orang hidup lagi. Kalimat itu membuat Rizka diam sesaat. Ia menatap kuas di tangannya. Sudah beberapa minggu terakhir, ia mulai sering membantu pelanggan makeup wisuda kecil-kecilan. Belum besar. Belum profesional lagi seperti dulu. Tapi cukup membuat tangannya kembali terbiasa. Dan semakin lama berada di salon, semakin banyak kenangan lama yang kembali muncul. Aku kadang nyesel berhenti dulu, gumam Rizka pelan. Nadia langsung menoleh. Nah, akhirnya ngomong juga. Rizka tersenyum hambar. Dulu aku pikir berhenti itu keputusan yang benar. Karena Arga. Pertanyaan itu terlalu tepat. Rizka menghela napas panjang. Dulu saat baru menikah, ia masih menerima job makeup pengantin dari rumah ke rumah. Meski capek, ia selalu senang setiap melihat klien tersenyum puas di depan cermin. Sampai suatu malam, Arga pulang dari kantor dengan wajah lelah lalu berkata sambil bercanda. Istriku kok kerjaannya dandanin orang terus ya? Kayak salon keliling. Rizka dulu tertawa mendengarnya. Lalu perlahan komentar itu berubah. Kalau aku udah naik jabatan nanti, masa istriku muter-muter make-upin orang? Atau, capek gak sih kerja kayak gitu? Atau, sebenarnya aku pengen kamu di rumah aja. Awalnya terdengar seperti perhatian. Padahal sedikit demi sedikit, Arga sedang menggiringnya meninggalkan hidup yang ia suka. Yang paling aku ingat, suara Rizka melemah, waktu aku ditawarin ikut kursus makeup pengantin lanjutan. Nadia langsung mengangguk. Yang di Bandung itu? Iya. Rizka menunduk pelan. Dulu ia sangat ingin ikut. Bahkan sudah mengumpulkan uang sendiri sedikit demi sedikit. Tapi Arga berkata, ngapain sih ngabisin uang buat begituan? Makeup kan bukan profesi bergengsi. Kalimat itu dulu membuat Rizka malu dengan mimpinya sendiri. Dan akhirnya ia membatalkan kursus itu tanpa banyak berpikir. Sekarang, setelah bertahun-tahun berlalu, baru terasa betapa banyak keputusan hidupnya berubah hanya karena takut tidak dianggap cukup oleh suaminya. Nadia memandangnya lama. Riz, lu sadar gak sih? Sadar apa?
Selama ini hidup lu muter di standar Arga. Kalimat itu menusuk pelan karena terlalu benar. Rizka tidak langsung menjawab. Karena untuk pertama kalinya, ia mulai merasa marah bukan hanya pada ucapan Arga sekarang, tapi juga pada dirinya sendiri di masa lalu. Beberapa hari kemudian, Bulina mengajak Rizka ikut pelatihan makeup kecil yang diadakan distributor kosmetik lokal. Bukan acara besar. Hanya workshop sederhana di ruko kecantikan dengan belasan peserta. Namun sejak pagi, jantung Rizka berdebar seperti anak sekolah pertama kali masuk kelas. Aku takut malu, bisiknya pada Bulina. Malu kenapa? Pesertanya pasti muda-muda. Bulina tertawa kecil. Belajar gak ada umur. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi cukup membuat Rizka bertahan. Di ruangan kecil itu, Rizka duduk sambil mencatat teknik completion baru dengan serius. Tangannya bergerak pelan mengikuti instruktur. Dan anehnya, ia merasa bahagia. Bukan bahagia besar, tapi rasa penuh yang sudah sangat lama hilang. Saat acara selesai, salah satu peserta bahkan menghampirinya. Kak, blending eyeshadow kakak bagus banget. Rizka sampai bingung harus menjawab apa. Sudah lama sekali tidak ada orang yang memandangnya sebagai seseorang yang punya kemampuan. Namun rasa ringan itu runtuh begitu ia pulang ke rumah. Karena saat membuka pintu, Arga sudah duduk di ruang tamu. Wajahnya datar. Kamu dari mana? Rizka berhenti melangkah. Dari workshop makeup. Alis Arga langsung terangkat. Workshop. Bulina ngajak. Arga tertawa kecil pendek. Bukan tertawa senang. Lebih seperti tidak percaya. Kamu serius? Rizka menggenggam tasnya sedikit lebih erat. Iya. Ngapain? Pertanyaan itu langsung membuat suasana berubah dingin. Aku pengen belajar lagi. Arga menyandarkan tubuh sambil memandang Rizka dari atas ke bawah. Riz, ia menggeleng kecil sambil terkekeh tipis. Kamu tuh udah bukan anak muda lagi. Kalimat itu membuat napas Rizka tercekat. Emang kenapa? Ya realistis aja. Arga berdiri pelan. Sekarang tuh mua udah banyak banget. Yang muda, yang update, yang modalnya gede. Setiap kata terdengar seperti pukulan kecil. Kamu mau mulai dari nol sekarang? Rizka mencoba bertahan tenang. Aku cuma pengen belajar. Terlambat gak sih? Hening. Dada Rizka mulai panas. Arga berjalan melewatinya sambil menambahkan santai. Jangan sampai cuma karena dipuji orang sedikit, kamu jadi ngerasa bisa ngejar semuanya lagi. Kalimat itu membuat sesuatu di dalam diri Rizka runtuh sekaligus terbuka. Karena akhirnya ia sadar. Setiap kali dirinya mencoba tumbuh, Arga selalu punya cara untuk membuatnya kembali kecil. Dan yang paling menyakitkan, Arga melakukannya dengan nada seolah sedang menyelamatkannya dari kenyataan. Malam itu Rizka duduk sendiri di depan meja rias. Di depannya tergeletak buku catatan workshop hari ini. Ia membuka halaman pertama perlahan. Tulisan tangannya sendiri terlihat sedikit gemetar. Belajar lagi pelan-pelan. Mata Rizka mulai panas. Suara Arga terus terngiang di kepalanya. Kamu tuh udah bukan anak muda lagi. Terlambat gak sih? Rizka memejamkan mata kuat-kuat. Lalu untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia mulai bertanya-tanya. Kalau bahkan suaminya sendiri tidak percaya dirinya bisa berkembang. Apa selama ini Arga memang lebih nyaman melihat dirinya gagal? Kalimat Arga malam itu tidak hilang begitu saja. Kamu tuh udah bukan anak muda lagi. Terlambat gak sih? Dua kalimat itu terus berputar di kepala Rizka bahkan saat ia mencuci piring keesokan paginya. Setiap kali tangannya bergerak otomatis di dapur, pikirannya justru kembali ke workshop kemarin. Ke ruangan kecil itu. Kerasa senang yang sempat ia rasakan. Dan cara Arga mematahkannya hanya dalam beberapa menit. Biasanya, ucapan seperti itu cukup membuat Rizka mundur. Cukup membuatnya kembali menyimpan semua mimpi kecilnya rapat-rapat. Namun kali ini berbeda. Karena semakin ia mencoba melupakan perasaan bahagia itu, semakin terasa jelas bahwa dirinya sudah terlalu lama hidup tanpa sesuatu yang benar-benar miliknya. Siang harinya, Bulina memanggilnya ke ruang belakang salon. Ada job makeup wisuda buat besok pagi,
katanya sambil membuka buku catatan pelanggan. Rizka langsung refleks menggeleng. Bu, jangan aku. Kenapa? Aku masih takut hasilnya jelek. Bulina menatapnya lama sebelum akhirnya duduk di sampingnya. Riz, orang yang terlalu lama diremehin biasanya jadi lupa kalau dirinya sebenarnya mampu. Kalimat itu membuat dada Rizka mengencang. Pelanggan ini anak tetangga saya sendiri, lanjut Bulina. Dia lihat hasil makeup kamu minggu kemarin. Dia mau aku. Iya. Rizka menunduk pelan. Jantungnya mulai berdebar tidak karuan. Antara takut dan berharap. Malam sebelum hari wisuda itu, Rizka hampir tidak bisa tidur. Ia berkali-kali membuka tas makeupnya. Mengecek brush, cushion, lip cream, setting spray. Semua terasa seperti pertama kali lagi. Arga yang baru pulang sekitar jam 11 malam hanya melirik sekilas ke arah meja yang penuh alat makeup. Kamu ngapain belum tidur? Ada makeup wisuda besok pagi. Arga membuka kancing ke mejanya tanpa ekspresi. Oh, hanya itu. Tidak ada dukungan. Tidak ada pertanyaan. Tidak ada. Semangat ya. Rizka menatap punggung suaminya beberapa detik. Lalu pelan-pelan menyadari sesuatu. Dulu ia selalu menunggu validasi Arga sebelum berani melakukan apapun. Dan sekarang, ia mulai lelah menunggu. Pagi itu pelanggan pertamanya datang ke salon pukul 7. Namanya Citra. Mahasiswi tingkat akhir yang wajahnya masih penuh jerawat kecil karena stres skripsi. Aku takut kelihatan tua kalau makeup wisuda, katanya gugup. Rizka tersenyum kecil sambil memasangkan cape hitam di tubuh gadis itu. Tenang aja. Kita bikin fresh. Meski tangannya tampak tenang, sebenarnya telapak tangan Rizka dingin. Ia takut gagal. Takut hasilnya buruk. Takut membuktikan ucapan Arga benar. Namun begitu mulai menyentuh wajah pelanggan, sesuatu perlahan kembali hidup dalam dirinya. Kepekaan. Insting yang dulu pernah begitu akrab. Ia memilih foundation tipis agar tekstur kulit Citra tetap natural. Memadukan warna peach lembut di mata. Membentuk alis perlahan dengan tangan hati-hati. Waktu terasa berjalan cepat. Dan saat selesai, Citra menatap dirinya sendiri di cermin cukup lama. Lalu matanya langsung membesar. Ya Allah! Jantung Rizka langsung jatuh. Ia panik. Kenapa? Kurang suka. Namun detik berikutnya, gadis itu justru menutup mulut sambil tertawa senang. Aku cantik banget. Suara itu terdengar begitu tulus sampai membuat dada Rizka langsung hangat. Citra buru-buru mengambil ponsel dan selfie berkali-kali. Mbak, ini beneran aku. Rizka tidak sadar dirinya ikut tersenyum lebar. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia merasakan sesuatu yang hampir ia lupakan. Bangga. Bukan karena dipuji cantik. Bukan karena dibandingkan dengan perempuan lain. Tapi karena dirinya berhasil membuat seseorang merasa percaya diri. Bulina yang sejak tadi memperhatikan dari belakang ikut mengangguk puas. Tuh kan, tangan kamu masih bagus. Rizka menunduk cepat karena matanya mulai panas. Sore harinya, Citra mengunggah foto wisudanya di media sosial dan menandai akun salon Bulina. Tak lama kemudian beberapa pesan mulai masuk menanyakan jadwal makeup. Tidak banyak, hanya 2 atau 3 orang. Tapi cukup membuat Bulina tertawa senang. Riz, siap-siap ya. Nanti makin rame. Rizka langsung gugup. Namun di balik gugup itu, ada rasa hidup yang semakin sulit ia abaikan. Malamnya, Arga pulang jauh lebih larut dari biasanya. Jam hampir 12:30 saat suara pintu terdengar. Rizka yang belum tidur langsung menoleh dari sofa. Kok baru pulang? Lembur. Jawaban cepat. Terlalu cepat. Arga langsung menuju dapur mengambil air minum tanpa banyak bicara. Rizka memperhatikan wajah suaminya diam-diam. Akhir-akhir ini Arga memang semakin sering pulang malam. Kadang tanpa kabar jelas. Kadang bahkan tidak menyentuh makan malam yang sudah ia siapkan. Aku tadi dapat pelanggan makeup, kata Rizka hati-hati, mencoba membuka percakapan. Hasilnya dia suka. Arga membuka kulkas sambil tetap membelakangi. Bagus deh. Nada suaranya datar.
Bukan marah, tapi juga bukan senang. Dan justru itu yang terasa aneh. Karena dulu Arga selalu punya komentar untuk semua hal yang dilakukan Rizka. Sekarang ia malah seperti menjaga jarak. Aku mungkin bakal lebih sering bantu di salon, lanjut Rizka pelan. Kali ini Arga berhenti bergerak. Hanya beberapa detik, tapi cukup terasa. Serius banget ya sekarang, katanya tanpa menoleh. Rizka menggenggam jemarinya sendiri. Aku senang ngelakuinnya. Arga akhirnya menoleh. Tatapannya sulit dibaca. Namun ada sesuatu di sana yang belum pernah Rizka lihat sebelumnya. Bukan sekadar kesal, melainkan seperti terganggu. Seolah perubahan kecil Rizka perlahan mengacaukan sesuatu yang selama ini ia rasa aman. Dan malam itu, saat Arga akhirnya masuk kamar tanpa banyak bicara, Rizka duduk sendiri sambil membuka foto hasil makeup Citra di ponselnya. Di bawah unggahan itu ada komentar kecil dari pelanggan tadi. Terima kasih udah bikin aku ngerasa cantik di hari pentingku. Rizka menatap kalimat itu lama sekali. Lalu tanpa sadar, air matanya jatuh pelan. Karena setelah bertahun-tahun merasa tidak cukup. Hari ini, untuk pertama kalinya, dirinya berhasil membuat orang lain merasa berharga. Dan perasaan itu ternyata jauh lebih kuat daripada semua hinaan yang pernah ia terima. Sudah hampir seminggu Arga terus pulang larut. Alasannya selalu sama. Lembur, meeting, makan dengan klien. Dan anehnya, Rizka tidak lagi terlalu banyak bertanya. Bukan karena tidak peduli, tapi karena ada rasa lelah yang mulai mengendap di dalam dirinya. Lelah mengejar perhatian seseorang yang selalu membuatnya merasa kurang. Malam itu, Bulina meminta Rizka mengantarkan palete makeup yang tertinggal ke apartemen Maya. Kebetulan Maya sedang mempersiapkan acara kantor dan butuh barang itu malam juga. Dekat kok, kata Bulina. Sekalian aja. Rizka sempat ragu, tapi akhirnya mengiyakan. Saat tiba di apartemen Maya, suasananya justru jauh dari bayangan mewah yang sering dilihat di media sosial. Lampu ruang tamu redup. TV menyala tanpa suara. Dan Maya membuka pintu dengan wajah lelah sambil mengenakan kaos longgar dan rambut seadanya. Ya ampun, maaf banget ngerepotin, katanya sambil menerima tas makeup itu. Gak apa-apa. Masuk dulu yuk. Rizka awalnya ingin menolak, tapi Maya sudah lebih dulu menariknya masuk dengan ramah. Di meja makan masih ada makanan yang tampaknya belum disentuh. Kamu belum makan? Tanya Rizka. Maya tersenyum hambar. Nunggu Denny pulang. Belum pulang. Katanya habis nongkrong sama anak kantor. Nada suara Maya terdengar biasa. Tapi mata lelahnya tidak bisa bohong. Rizka mendadak teringat dirinya sendiri beberapa bulan lalu. Duduk sendirian menunggu Arga pulang tanpa tahu harus marah atau memahami. Mereka akhirnya mengobrol cukup lama malam itu. Tentang pelanggan salon. Tentang pekerjaan. Tentang capeknya menjaga hubungan tetap terlihat baik-baik saja. Sampai sekitar jam 10 malam, suara pintu apartemen terbuka. Denny masuk sambil tertawa kecil memainkan ponselnya. Namun tawanya langsung berhenti saat melihat Rizka. Oh, Mbak Rizka ada di sini. Iya, tadi nganter barang. Denny mengangguk santai sambil melepas jaket. Tumben Arga gak ikut nongkrong. Kalimat itu membuat Maya langsung menoleh. Loh, Arga ikut. Denny terlihat salah tingkah sepersekian detik. Oh, ya tadi bentar. Rizka diam. Ada sesuatu dalam nada suara Denny yang terasa janggal. Maya bangkit mengambil minum ke dapur, meninggalkan Rizka dan Denny di ruang tamu. Dan mungkin karena suasana terlalu santai, atau karena menganggap Rizka sudah terbiasa. Denny tiba-tiba tertawa kecil sambil duduk di sofa. Tapi sekarang Arga pasti udah beda ya? Rizka mengernyit pelan. Maksudnya? Dulu dia paling sering kena roasting soal istrinya. Jantung Rizka langsung berhenti sesaat. Denny masih tertawa kecil seperti sedang mengingat hal lucu. Anak-anak kantor tuh dulu suka bercanda. Arga paling kalem tapi istrinya paling rumahan. Rizka mencoba tersenyum kecil meski tenggorokannya mulai kering. Oh, ya namanya tongkrongan kantor lah ya, lanjut Denny santai. Kadang suka banding-bandingin istri. Kalimat demi kalimat mulai terasa seperti sesuatu yang menghantam perlahan. Terus Mas Arga gimana?
Denny tidak sadar wajah Rizka mulai pucat. Ya ikut ketawalah. Ia tertawa pendek. Kadang malah dia sendiri yang mulai. Hening. Suara AC apartemen mendadak terasa terlalu keras. Rizka memandang Denny tanpa benar-benar bisa mencerna. Apa maksudnya? Denny akhirnya mulai sadar ada yang salah. Tawanya pelan-pelan hilang. Maksudku, ya bercanda aja. Namun semuanya sudah terlambat. Karena dada Rizka telanjur terasa kosong. Bercanda gimana? Suaranya mengecil. Denny tampak ragu sekarang. Ya. Arga suka bilang kamu gak suka dandan. Terus katanya kalau acara kantor kamu sering gak pede sendiri. Setiap kalimat terasa seperti membuka luka yang selama ini belum ia lihat utuh. Tapi itu dulu loh, Mbak. Buru-buru Denny menambahkan. Sekarang kan beda. Rizka nyaris tidak mendengar kalimat terakhir itu. Pikirannya mendadak dipenuhi potongan-potongan kejadian yang selama ini terasa aneh. Kenapa orang-orang tertawa terlalu nyaman saat Arga mengatakan, tukar tambah, malam itu? Kenapa candaan itu terdengar seperti sesuatu yang sudah biasa? Kenapa tidak ada yang terlihat terkejut? Karena ternyata, itu bukan pertama kalinya. Arga sudah lama menjadikan dirinya bahan candaan. Dan yang paling menyakitkan, Arga melakukannya agar diterima. Agar terlihat cocok di lingkungan kantor. Agar tidak dianggap kalah dibanding laki-laki lain yang punya istri lebih cantik, lebih modis, lebih kelas. Maya keluar dari dapur sambil membawa buah potong. Namun wajahnya langsung berubah melihat suasana ruang tamu yang mendadak tegang. Ada apa? Enggak, jawab Denny cepat. Tapi Rizka sudah berdiri pelan. Aku pulang dulu ya. Mbak Rizka, Maya langsung menghampiri. Kamu gak apa-apa. Rizka berusaha tersenyum. Namun bibirnya gemetar. Aku cuma capek. Sepanjang perjalanan pulang, Rizka tidak bisa berhenti mengingat semua hal yang pernah Arga katakan tentang dirinya. Kurang bisa bawa diri. Jangan maksa. Gak cocok. Terlambat. Dulu ia pikir semua itu hanya kritik. Sekarang ia sadar. Arga memang malu padanya. Bukan sesekali. Tapi sejak lama. Dan rasa sakit itu jauh lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Karena selama ini, saat Rizka sibuk menyalahkan dirinya sendiri, suaminya justru sedang berdiri bersama orang lain, ikut menertawakan dirinya. Saat sampai di rumah, lampu ruang tamu masih menyala. Arga ternyata sudah pulang. Ia sedang membuka laptop sambil sesekali mengetik sesuatu. Kamu dari mana? Tanyanya tanpa menoleh. Rizka berdiri diam di dekat pintu. Menatap laki-laki yang selama ini paling ia bela. Paling ia percaya. Dan paling ia korbankan hidupnya. Mas? Suaranya pelan sekali. HM. Rizka menelan ludah. Lalu akhirnya bertanya. Selama ini, kamu malu ya punya aku? Pertanyaan itu menggantung di ruang tamu seperti sesuatu yang akhirnya pecah setelah terlalu lama ditahan. Selama ini, kamu malu ya punya aku? Arga yang tadi fokus pada laptopnya perlahan berhenti mengetik. Ruangan mendadak sunyi. Hanya suara dengung AC dan detak jantung Rizka yang terasa terlalu keras di telinganya sendiri. Arga akhirnya mengangkat kepala. Kamu kenapa tiba-tiba nanya begitu? Nada suaranya terdengar hati-hati. Namun justru itu membuat dada Rizka semakin sesak. Karena untuk pertama kalinya, ia tidak ingin lagi mendengar jawaban aman. Ia lelah dibungkus kata, bercanda. Lelah dibuat merasa terlalu sensitif. Aku ketemu Denny tadi. Wajah Arga langsung berubah tipis. Sangat tipis. Tapi cukup membuat Rizka tahu laki-laki itu mengerti arah pembicaraan ini. Terus? Dia cerita. Arga mengembuskan napas pelan sambil menyandarkan tubuh ke sofa. Cerita apa? Rizka tertawa kecil. Namun tawanya terdengar rapuh. Masih mau pura-pura gak ngerti? Hening. Untuk pertama kalinya sejak menikah, Rizka merasa dirinya berdiri di depan seseorang yang benar-benar asing. Laki-laki yang selama ini tidur di sampingnya. Yang dulu ia bela mati-matian saat karirnya masih susah. Yang dulu ia pilih dibanding cita-citanya sendiri. Ternyata selama ini ikut menertawakannya di belakang. Jadi lucu ya aku di kantor kamu?
suara Rizka mulai bergetar. Aku bahan candaan. Rizka. Jawab aku. Nada suara Rizka tidak keras. Tapi justru itu yang membuatnya terasa jauh lebih menyakitkan. Arga memijat pelipis seperti orang lelah. Itu cuma obrolan kantor. Kalimat itu langsung membuat mata Rizka panas. Obrolan kantor? Ulangnya pelan. Aku istrinya kamu. Ya aku tahu. Tapi kamu ikut ngejek aku. Bukan ngejek. Terus apa? Air mata mulai jatuh tanpa bisa ditahan. Tukar tambah? Istri rumahan? Gak bisa bawa diri? Itu bukan ngejek. Arga diam. Dan diam itu terasa seperti pengakuan. Rizka menggeleng kecil berkali-kali, seolah masih sulit mempercayai kenyataan yang ada di depannya. Aku tuh selama ini mikir ada yang salah sama diriku. Suaranya makin pecah. Aku sampai malu sama badan sendiri, sama cara ngomong sendiri, sama baju sendiri. Setiap kata keluar seperti luka yang akhirnya terbuka. Aku capek nyalahin diri sendiri, Mas. Arga menatap wajah istrinya cukup lama. Namun bukannya meminta maaf, ia justru terlihat frustrasi. Kamu gak ngerti posisi aku. Kalimat itu membuat Rizka perlahan membeku. Apa? Arga berdiri lalu berjalan beberapa langkah sebelum akhirnya bicara dengan suara lebih rendah. Lingkungan kerja aku beda sekarang. Rizka menatapnya tidak percaya. Dan? Semua orang di kantor tuh. Arga mengusap wajah kasar. Mereka ngomongin banyak hal. Penampilan, pasangan, cara hidup. Terus? Aku capek dibanding-bandingin. Dada Rizka terasa kosong. Karena perlahan-lahan, jawaban yang paling ia takutkan mulai keluar dari mulut suaminya sendiri. Pas karir aku mulai naik, Arga berhenti sejenak. Aku ngerasa semua orang berubah. Berubah gimana? Mereka datang ke acara sama istri yang, ia tampak ragu memilih kata. Ya lebih cocok. Rizka tersenyum kecil. Senyum yang justru lebih menyakitkan daripada tangisan. Lebih cantik. Arga diam. Lebih modis. Diam lagi. Lebih berkelas. Rahang Arga mengeras. Dan akhirnya, tanpa benar-benar menyangkal, ia berkata pelan. Aku cuma gak mau dianggap gagal. Kalimat itu menghantam Rizka jauh lebih keras daripada makian. Karena sekarang semuanya jelas. Arga tidak sedang bercanda. Tidak sedang hilaf. Tidak sedang salah bicara. Ia memang malu memiliki istri seperti dirinya. Dan selama ini, Arga memilih menyakiti istrinya sendiri agar diterima lingkungannya. Rizka mundur satu langkah kecil. Matanya memerah. Aku berhenti kerja demi kamu. Suaranya hampir berbisik sekarang. Aku nemenin kamu dari nol. Arga memalingkan wajah. Aku gak pernah minta kamu berhenti total. Rizka langsung tertawa kecil tak percaya. Tapi kamu terus bikin aku ngerasa pekerjaanku rendah. Karena aku pengen kamu punya hidup lebih enak. Enggak. Rizka menggeleng pelan. Kamu pengen aku jadi versi yang bikin kamu kelihatan lebih hebat. Hening. Kalimat itu tepat mengenai sesuatu yang selama ini Arga hindari. Dan dari sorot matanya, Rizka tahu laki-laki itu sadar dirinya benar. Aku tuh pernah bangga sama diri sendiri sebelum nikah sama kamu. Lanjut Rizka lirih. Aku pernah punya mimpi. Air matanya terus jatuh. Tapi lama-lama aku cuma sibuk jadi perempuan yang gak bikin kamu malu. Arga terlihat mulai gelisah sekarang. Ya terus aku harus gimana? Nada suaranya meninggi sedikit. Aku juga ditekan. Terus kenapa yang kamu injek aku? Pertanyaan itu langsung memotong ruangan jadi sunyi. Arga membuka mulut, tapi tidak ada jawaban keluar. Karena memang tidak ada pembelaan yang cukup. Rizka memejamkan mata sebentar. Dadanya sakit sekali. Namun di balik rasa sakit itu, ada sesuatu yang mulai berubah. Selama ini ia selalu takut kehilangan Arga. Takut tidak dicintai. Takut dianggap tidak cukup. Tapi malam ini, untuk pertama kalinya, ia mulai takut kehilangan dirinya sendiri sepenuhnya jika terus bertahan seperti ini. Aku kira kamu gak pernah lihat aku rendah, katanya pelan sambil menghapus air mata kasar. Ternyata aku salah. Arga menatapnya. Dan anehnya,
Untuk pertama kali juga, ia terlihat seperti mulai sadar ada sesuatu yang benar-benar retak di antara mereka. Bukan sekadar pertengkaran biasa, melainkan rasa hormat yang pelan-pelan mati. Rizka akhirnya berjalan melewati Arga menuju kamar. Namun sebelum masuk, langkahnya berhenti. Tanpa menoleh, ia berkata pelan. Sekarang aku ngerti kenapa setiap kali aku mulai percaya diri, kamu selalu berusaha bikin aku kecil lagi. Lalu ia masuk kamar dan menutup pintu. Sementara di luar, Arga tetap berdiri diam di ruang tamu yang mendadak terasa asing bagi mereka berdua. Rumah itu tidak lagi terasa sama setelah pertengkaran malam itu. Bukan karena mereka berteriak besar atau saling membanting barang. Justru sebaliknya, semuanya menjadi terlalu tenang. Arga masih berangkat kerja seperti biasa. Rizka masih memasak dan membereskan rumah. Namun ada sesuatu yang hilang di antara mereka. Rizka tidak lagi buru-buru membaca ekspresi suaminya setiap kali berbicara. Tidak lagi panik kalau nada suara Arga berubah sedikit. Tidak lagi sibuk mencari cara agar suasana hati laki-laki itu tetap baik. Dan perubahan kecil itu ternyata terasa sangat besar bagi Arga. Pagi itu, Arga keluar kamar sambil merapikan lengan kemejanya. Dasi aku mana? Biasanya, sebelum pertanyaan selesai, Rizka sudah berdiri mencarikannya. Namun kali ini Rizka yang sedang membalas chat pelanggan hanya menjawab sambil tetap duduk. Di laci kedua kayaknya. Arga berdiri beberapa detik. Menunggu. Tapi Rizka tidak bergerak. Akhirnya Arga membuka laci sendiri dengan gerakan agak kasar. Hal kecil. Sangat kecil. Namun membuat suasana pagi itu terasa asing. Salon Bulina justru semakin ramai beberapa minggu terakhir. Foto hasil makeup wisuda Rizka mulai menyebar dari mulut ke mulut. Belum besar, tapi cukup membuat namanya mulai dikenal pelanggan sekitar. Ini pelanggan khusus kamu, kata Bulina suatu siang sambil menyerahkan buku jadwal kecil. Rizka menatap daftar nama itu cukup lama. 4 pelanggan minggu ini. 2 wisuda. 1 lamaran. 1 makeup kondangan. Dadanya terasa hangat sekaligus takut. Aku takut gak sanggup, bisiknya pelan. Bulina langsung mendecak. Kamu tuh kebiasaan diremehin jadi lupa kalau kamu bagus. Kalimat itu membuat Rizka tersenyum kecil. Sekarang ia mulai sadar. Selama bertahun-tahun dirinya hidup dengan suara Arga di kepala. Jangan terlalu berharap. Jangan terlalu percaya diri. Jangan terlalu tinggi mimpi. Dan tanpa sadar, suara itu menjadi cara dirinya melihat hidup. Sore itu, setelah pelanggan terakhir pulang, Bulina mengajak Rizka duduk di dekat meja kasir. Aku mau ngomong sesuatu. Rizka langsung menoleh. Bulina menunjuk sudut kecil dekat cermin kedua di salon. Tempat yang biasanya dipakai menyimpan stok hairspray dan alat styling. Kalau kamu serius, Bulina berhenti sebentar. Sudut itu bisa kamu pakai. Rizka mengernyit bingung. Maksudnya? Buka jasa sendiri pelan-pelan. Jantung Rizka langsung berdetak keras. Aku? Iya. Tapi ini salon Bulina. Dan aku justru seneng kalau salon ini berkembang. Rizka langsung menggeleng gugup. Aku belum siap. Siap itu datang sambil jalan. Bulina menatapnya lembut. Kamu punya tangan bagus, Riz. Sayang kalau terus takut. Untuk beberapa detik, Rizka tidak bisa bicara. Karena tawaran sederhana itu terasa jauh lebih besar dari sekadar sudut salon. Itu kepercayaan. Sesuatu yang sudah lama sekali tidak ia rasakan dari orang terdekatnya sendiri. Malam harinya, Arga pulang sekitar jam 9. Biasanya dulu Rizka selalu menunggu di ruang tamu, memastikan makanan hangat, lalu buru-buru menyambut suaminya. Sekarang tidak. Rizka masih di meja makan kecil sambil mencatat jadwal pelanggan minggu depan. Arga berhenti beberapa detik melihatnya. Kamu belum tidur. Aku lagi nyusun jadwal. Jadwal apa? Makeup. Arga membuka kulkas sambil menghela napas pelan. Sekarang sibuk banget ya? Nada itu terdengar seperti sindiran samar. Namun kali ini Rizka tidak langsung mengecil. Ya lumayan. Arga menatap punggung istrinya. Entah sejak kapan rumah mulai terasa berbeda. Dulu saat pulang kerja, semuanya selalu berpusat padanya.
Sekarang Rizka tampak punya dunia sendiri. Dan yang paling mengganggu, Rizka terlihat tidak terlalu takut lagi padanya. Aku besok makan sama klien, kata Arga sambil mengambil air minum. Hanya itu jawaban Rizka. Arga mengernyit kecil. Biasanya Rizka akan bertanya, jam berapa pulang? Mau dibawain bekal? Capek gak? Sekarang tidak ada. Dan anehnya, justru itu yang membuat Arga tidak nyaman. Kamu gak nanya apa-apa. Rizka akhirnya mengangkat kepala. Nanya apa? Ya, biasa. Rizka terdiam sesaat sebelum akhirnya berkata pelan. Kalau kamu mau cerita, ya cerita aja. Jawaban itu terdengar tenang. Tidak dingin. Namun cukup membuat Arga merasa jarak di antara mereka makin nyata. Hari-hari berikutnya, perubahan itu semakin terasa. Rizka mulai sering keluar pagi untuk make-up wisuda. Mulai menerima transfer sendiri dari pelanggan. Mulai membeli beberapa alat make-up baru dengan uang hasil kerjanya sendiri. Dan setiap perubahan kecil itu seperti perlahan menggeser posisi Arga dalam hidupnya. Bukan karena Rizka berhenti peduli, tapi karena ia mulai berhenti hidup hanya untuk menjaga ego suaminya. Suatu malam, Arga pulang lebih awal dari biasanya. Namun rumah kosong. Lampu dapur mati. Ruang tamu sepi. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun menikah, tidak ada Rizka yang menunggunya. Arga langsung mengambil ponsel. Di mana? Balasan Rizka masuk beberapa menit kemudian. Masih di salon. Ada make-up lamaran. Arga membaca pesan itu cukup lama. Lalu tanpa sadar menatap rumah yang tiba-tiba terasa terlalu sunyi. Dan untuk pertama kalinya, ia mulai merasakan sesuatu yang dulu selalu dirasakan Rizka. Tidak menjadi pusat dari kehidupan orang yang dicintainya lagi. Sekitar 1 jam kemudian, suara pintu terbuka. Rizka masuk sambil membawa koper makeup kecil dan wajah lelah. Namun di wajah lelah itu ada sesuatu yang sudah lama tidak pernah Arga lihat. Kepuasan kecil. Rasa bangga. Kamu belum tidur? Tanya Rizka kaget melihat Arga masih duduk di ruang tamu. Arga menatap istrinya beberapa detik. Lalu matanya jatuh pada amplop pembayaran di tangan Rizka. Dan entah kenapa, untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, Arga merasa dirinya perlahan kehilangan sesuatu yang dulu selalu ia anggap akan tetap ada. Sejak malam ketika Arga mendapati rumah kosong dan Rizka masih bekerja di salon, sesuatu dalam hubungan mereka berubah permanen. Tidak ada lagi pertengkaran besar. Tidak ada lagi usaha menjelaskan panjang lebar. Yang tersisa justru jarak sunyi yang makin sulit dijembatani. Dan Arga mulai membencinya. Pagi itu, saat Rizka sedang membersihkan brush makeup di meja makan, Arga meletakkan sebuah undangan berwarna hitam elegan di depannya. Acara kantor akhir tahun minggu depan, katanya singkat. Direksi datang. Rizka membaca undangan itu pelan. Hotel bintang 5. Formal dinner. Nama-nama petinggi perusahaan. Dulu, undangan seperti ini selalu membuatnya cemas berhari-hari. Sekarang perasaannya justru datar. Aku harus datang? Tanyanya pelan. Arga tampak sedikit tersinggung mendengar pertanyaan itu. Ya iyalah. Rizka mengangguk kecil lalu kembali membersihkan brush. Dan untuk pertama kalinya, Arga merasa dirinya seperti tidak lagi punya pengaruh besar atas respons istrinya sendiri. 2 hari sebelum acara, Bulina mendadak memanggil Rizka dengan wajah panik. Riz, aku butuh bantuan besar. Ada apa, Bu? Vendor makeup acara kantor perusahaan besar tiba-tiba kurang orang. Bulina buru-buru membuka chat di ponselnya. Mereka cari tambahan mua buat istri-istri direksi dan tamu VIP. Rizka langsung membeku. Aku? Iya kamu. Tapi acara apa? Bulina menyebut nama perusahaan itu. Dan jantung Rizka langsung terasa jatuh. Perusahaan Arga. Aku gak bisa, Bu. Kenapa? Rizka langsung gelisah. Karena mendadak semua terasa terlalu rumit. Terlalu dekat. Riz, suara Bulina melembut. Kamu tuh mampu. Aku takut. Takut sama kerjaannya, atau takut sama suami kamu? Pertanyaan itu membuat Rizka diam. Karena jawabannya terlalu jelas. Hari acara akhirnya tiba.
Namun kali ini Rizka tidak datang sebagai istri karyawan. Ia datang sejak siang lewat pintu ballroom belakang bersama tim makeup. Tangannya dingin sejak turun dari mobil. Beberapa kali ia ingin mundur. Tapi begitu melihat deretan meja makeup dan wajah-wajah perempuan yang menunggu dirias, insting lamanya perlahan mengambil alih. Tenang. Satu demi satu pelanggan duduk di kursinya. Istri manajer, istri direktur, bahkan salah satu tamu penting dari luar kota. Dan anehnya, semakin malam berjalan, rasa gugup Rizka perlahan berubah menjadi sesuatu yang lain. Percaya diri. Makeup saya bagus banget. Puji salah satu perempuan parubaya sambil tersenyum puas di depan cermin. Kamu biasa handle event besar ya? Rizka sempat terdiam sebelum tersenyum kecil. Belum terlalu besar, Bu. Sayang kalau bakat begini disimpan. Kalimat itu membuat dada Rizka hangat sesaat. Sementara di ballroom utama, acara mulai berlangsung. Arga yang sedang berdiri bersama rekan-rekan kantornya tampak lebih tegang dari biasanya malam itu. Matanya beberapa kali menyapu ruangan mencari Rizka. Namun istrinya belum terlihat. Mana istri lo? Tanya Denny sambil tertawa kecil. Katanya nyusul. Jangan-jangan sekarang sibuk banget. Nada bercanda itu dulu terasa biasa. Sekarang entah kenapa membuat Arga tidak nyaman. Tak lama kemudian, beberapa istri pejabat mulai memasuki ballroom dengan makeup rapi dan elegan. Dan tanpa sengaja, Arga mendengar percakapan kecil di dekat meja registrasi. Muat tadi bagus banget ya? Iya, yang jilbaban itu tangannya halus banget. Namanya siapa sih? Rizka kayaknya. Nama itu langsung membuat Arga menoleh refleks. Jantungnya berdetak aneh. Tidak mungkin. Namun beberapa menit kemudian, saat seseorang membuka pintu area persiapan, Arga melihatnya. Rizka berdiri di depan meja makeup dengan blazer hitam sederhana dan jilbab warna mocha, sedang merapikan lipstik seorang tamu sambil tersenyum profesional. Dan untuk beberapa detik, Arga benar-benar terpaku. Bukan karena istrinya terlihat cantik, melainkan karena cara orang-orang memandang Rizka. Menghargai, membutuhkan, mengakui keberadaannya. Tanpa embel-embel dirinya sebagai istri Arga. Denny yang ikut melihat langsung bersiul kecil. Buset, ia tertawa kagum. Bini lo ternyata keren juga. Kalimat itu terdengar sederhana. Namun entah kenapa, justru membuat wajah Arga terasa panas. Karena untuk pertama kalinya, pujian pada Rizka tidak datang lewat dirinya. Dan itu membuat Arga sadar sesuatu yang selama ini ia abaikan. Istrinya ternyata memang punya nilai bahkan tanpa campur tangannya. Malam semakin ramai. Beberapa tamu bahkan sengaja mencari Rizka untuk meminta kartu kontaknya. Mbak, nanti saya booking buat acara anak saya ya. Instagram makeupnya ada. Next event saya mau request Mbak aja. Rizka menjawab semuanya dengan gugup tapi tulus. Dan setiap kali mendengar namanya dipanggil orang lain dengan hormat, ada bagian kecil dalam dirinya yang terasa pulih. Namun di sisi lain ballroom, Arga mulai kehilangan kendali atas emosinya sendiri. Ia melihat banyak kepala menoleh ke arah Rizka. Melihat istrinya tertawa kecil bersama tamu-tamu penting. Melihat perempuan yang dulu selalu berdiri di belakangnya, kini punya tempat sendiri di ruangan itu. Dan perasaan itu aneh. Campuran bangga, takut, dan kehilangan. Saat acara hampir selesai, Arga akhirnya mendekati Rizka yang sedang membereskan alat makeup. Kamu hebat juga ternyata. Nada suaranya terdengar ringan. Terlalu ringan. Seolah tidak pernah ada penghinaan bertahun-tahun di belakang mereka. Rizka berhenti merapikan brush. Terima kasih. Arga berdiri lebih dekat. Banyak yang muji kamu. Iya. Baguslah. Lalu, seperti refleks karena beberapa rekan kantor mulai memperhatikan mereka, Arga tiba-tiba merangkul bahu Rizka pelan sambil tersenyum. Nih istri saya. Kalimat itu langsung membuat tubuh Rizka menegang. Karena mendadak semuanya terasa palsu. Dulu Arga malu mengakuinya. Sekarang saat orang lain mulai menghargainya, Arga ingin terlihat bangga di depan mereka. Pak Arga sekarang malah kalah pamor. Canda salah satu rekan. Semua tertawa kecil. Arga ikut tertawa sambil tetap merangkul Rizka. Namun kali ini, Rizka tidak bisa ikut tersenyum.
Dadanya justru terasa penuh. Karena ia sadar, Arga masih memandang hubungan mereka sebagai sesuatu yang harus terlihat bagus di depan orang lain. Bukan sesuatu yang benar-benar diperbaiki. Pelan-pelan, Rizka melepaskan tangan Arga dari bahunya. Gerakannya lembut, tapi cukup membuat suasana berubah. Aku pulang duluan, katanya tenang. Arga langsung mengernyit. Loh, bentar lagi selesai. Aku capek. Nanti kita pulang bareng. Rizka menatap suaminya beberapa detik. Lalu untuk pertama kalinya, ia berkata tanpa takut membuat suasana buruk. Aku gak mau pura-pura baik-baik aja cuma karena lagi dilihat orang. Wajah Arga langsung berubah. Dan beberapa orang di sekitar mereka mulai terdiam karena mendengar kalimat itu. Jantung Arga terasa jatuh. Sementara Rizka sudah menggenggam koper make-up-nya. Matanya memang basah. Tapi kali ini bukan karena malu. Melainkan karena akhirnya ia berhenti menyembunyikan rasa sakitnya demi menjaga harga diri suaminya. Dan sebelum Arga sempat menahan, Rizka berbalik meninggalkan ballroom besar itu sendirian. Meninggalkan tatapan bingung orang-orang. Meninggalkan suaminya. Dan meninggalkan versi dirinya yang selama ini selalu rela mengecil agar orang lain nyaman. Perjalanan pulang malam itu terasa panjang meski jalanan tidak terlalu macet. Rizka duduk diam di kursi taksi sambil memangku koper make-up kecilnya. Ponselnya bergetar berkali-kali. Nama Arga terus muncul di layar. Namun tidak satu pun panggilan ia angkat. Di luar jendela, lampu kota melintas seperti bayangan buram. Kepalanya penuh, dadanya sesak, tapi anehnya air matanya tidak lagi keluar seperti dulu. Karena malam ini ada sesuatu yang berubah. Ia tidak lagi merasa malu. Ia justru merasa lelah. Lelah terus menjadi perempuan yang diminta mengerti, diminta diam, diminta mengalah demi ego orang lain. Saat sampai di rumah, Rizka langsung masuk kamar tanpa menyalakan lampu utama. Ia duduk di lantai dekat tempat tidur sambil memeluk lutut. Suasana rumah begitu sunyi. Namun sunyi kali ini terasa berbeda. Bukan sunyi karena takut, melainkan sunyi sebelum sesuatu benar-benar berakhir. Sekitar 40 menit kemudian, suara pintu depan terbuka keras. Langkah Arga terdengar cepat menuju kamar. Pintu terbuka. Rizka. Napasnya masih sedikit memburu. Rizka tidak langsung menjawab. Arga berdiri beberapa detik memandangi istrinya yang duduk diam di lantai dengan wajah lelah. Apa maksud kamu pergi kayak gitu tadi? Suaranya tertahan. Di depan semua orang. Kalimat itu membuat Rizka perlahan mengangkat kepala. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak merasa takut menghadapi kemarahan suaminya. Masih mikirin malu di depan orang? Tanyanya pelan. Arga langsung terdiam. Rizka berdiri perlahan. Matanya merah, tapi tatapannya jauh lebih tenang dibanding malam-malam sebelumnya. Aku capek. Aku juga capek, Riz. Enggak. Rizka menggeleng kecil. Capek kita beda. Hening. Arga mengusap wajah kasar. Kamu pikir gampang jadi aku? Katanya akhirnya. Semua orang di kantor saling nilai. Saling bandingin. Terus? Aku cuma pengen dianggap berhasil. Kalimat itu terdengar begitu jujur malam ini. Tidak lagi dibungkus pembelaan. Tidak lagi dibungkus candaan. Dan justru karena itulah rasanya lebih menyakitkan. Rizka menatapnya lama. Jadi selama ini aku penghalang buat kamu kelihatan berhasil. Bukan gitu. Terus apa? Arga akhirnya duduk di tepi tempat tidur sambil menunduk. Bahunya terlihat berat untuk pertama kalinya. Aku takut. Satu kalimat itu membuat Rizka diam. Karena selama ini Arga selalu tampil seperti orang yang paling yakin dengan dirinya sendiri. Aku takut waktu karir aku naik. Suara Arga mengecil. Aku malah kelihatan kalah dibanding yang lain. Rizka masih diam. Aku lihat teman-teman bawa istri yang cantik, modis, percaya diri. Ia tertawa kecil pahit. Aku mulai ngerasa minder sendiri. Dan akhirnya, untuk pertama kalinya, Arga mengakui sesuatu yang selama ini tersembunyi di balik semua penghinaan dan kritiknya. Aku takut orang nganggep aku gak cukup hebat. Rizka memandang laki-laki itu tanpa berkedip. Lalu perlahan, potongan demi potongan selama bertahun-tahun mulai terasa jelas. Komentar soal bajunya.
Sindiran tentang tubuhnya. Larangan halus meninggalkan dunia makeup. Candaan, tukar tambah. Semua bukan lahir karena Rizka tidak cukup. Semua lahir karena Arga sendiri merasa kecil. Dan untuk menutupi rasa kecil itu, ia membuat istrinya lebih kecil lagi. Aku gak sadar semuanya jadi separah ini, kata Arga pelan. Kamu sadar? Arga langsung terdiam. Rizka mengusap air matanya cepat. Kamu sadar tiap ngomong aku gak cocok. Aku kurang ini kurang itu, kamu sadar aku sakit. Riz. Tapi kamu terusin. Suara Rizka mulai bergetar sekarang. Karena lebih gampang bikin aku merasa rendah daripada kamu ngadepin rasa gak aman kamu sendiri. Arga menunduk dalam. Dan diamnya kali ini adalah pengakuan. Rizka tertawa kecil pelan. Tawa yang hancur. Aneh ya, katanya lirih. Aku tuh dulu rela berhenti punya mimpi supaya kamu bisa naik. Ia menatap Arga lurus-lurus. Tapi pas kamu berhasil, kamu malah malu sama aku. Kalimat itu seperti menghantam sesuatu yang selama ini Arga hindari mentah-mentah. Wajahnya berubah. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, laki-laki itu terlihat benar-benar kehilangan pijakan. Aku gak pernah malu sama kamu sepenuhnya. Cukup. Rizka langsung memotong. Jangan setengah-setengah sekarang. Hening panjang memenuhi kamar. Suara motor dari jalan luar terdengar samar. Rizka menarik napas panjang sebelum akhirnya berkata pelan. Luka terbesar aku bukan waktu kamu ngomong, tukar tambah, malam itu. Arga perlahan mengangkat kepala. Tapi waktu aku sadar, suara Rizka pecah. Suamiku sendiri rela nurunin harga diriku supaya dia diterima orang lain. Air mata akhirnya jatuh lagi. Namun kali ini berbeda. Bukan tangisan perempuan yang merasa dirinya tidak cukup. Melainkan tangisan seseorang yang akhirnya melihat kenyataan utuh. Aku selalu mikir kalau aku berubah. Kalau aku lebih cantik, lebih cocok, semuanya bakal baik-baik aja. Rizka menggeleng pelan. Ternyata masalahnya bukan aku. Kalimat itu membuat Arga seperti kehilangan sesuatu dalam dirinya. Karena perempuan yang berdiri di depannya sekarang bukan lagi Rizka yang dulu. Bukan perempuan yang selalu takut ditinggalkan. Bukan perempuan yang sibuk meminta diterima. Rizka sekarang berdiri dengan harga dirinya sendiri. Dan itu membuat Arga sadar sesuatu yang paling ia takutkan akhirnya benar-benar terjadi. Ia tidak lagi menjadi pusat hidup istrinya. Aku bisa berubah, Riz, katanya cepat, hampir putus asa. Aku bisa benerin semuanya. Namun Rizka hanya menatapnya lama. Tatapan yang justru lebih menyakitkan daripada marah. Masalahnya, suaranya sangat pelan sekarang. Aku gak tahu masih ada bagian dari diriku yang percaya sama kamu atau enggak. Kalimat itu membuat wajah Arga langsung pucat. Karena untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa bisa kehilangan Rizka. Bukan karena ada laki-laki lain. Bukan karena ekonomi. Tapi karena perempuan itu akhirnya sadar dirinya layak dihargai. Rizka berjalan pelan menuju lemari. Lalu mengambil koper kecil berisi alat makeup dan beberapa pakaian. Gerakan sederhana itu langsung membuat napas Arga tercekat. Kamu mau kemana? Rizka berhenti sejenak. Tangannya gemetar sedikit. Karena inilah keputusan paling menakutkan dalam hidupnya. Namun ia tahu, jika malam ini ia kembali mundur, dirinya akan kembali hilang. Aku cuma, suaranya nyaris pecah, butuh hidup tanpa terus merasa kecil di rumah sendiri. Lalu sambil membawa koper kecil itu, Rizka berjalan melewati Arga yang hanya bisa duduk diam dengan wajah hancur. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak menikah, Rizka memilih meninggalkan rumah demi menyelamatkan harga dirinya sendiri. Malam ketika Rizka keluar dari rumah itu menjadi malam paling sunyi dalam pernikahan mereka. Tidak ada teriakan, tidak ada ancaman, tidak ada drama mengejar di tengah hujan seperti cerita film yang sering orang bayangkan. Yang ada hanya seorang perempuan membawa koper kecil berisi pakaian dan alat makeup, lalu berjalan keluar sambil menahan tubuhnya sendiri agar tidak gemetar. Dan seorang laki-laki yang akhirnya sadar, kehilangan ternyata terasa jauh lebih nyata saat seseorang pergi dengan tenang. Rizka tinggal sementara di rumah Nadia. Kamar kecil bekas ruang kerja itu kini dipenuhi koper makeup, baju lipat seadanya, dan beberapa skincare yang ia bawa terburu-buru.
Malam pertama di sana, Rizka hampir tidak tidur. Bukan karena menyesal pergi, melainkan karena untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia tidak tahu hidupnya akan berjalan seperti apa. Pagi harinya, Nadia masuk sambil membawa teh hangat. Tidur gak? Rizka tersenyum kecil. Sedikit. Nadia duduk di sampingnya tanpa banyak bicara. Ia tahu beberapa luka tidak butuh nasihat panjang. Lu takut? Tanyanya akhirnya. Rizka mengangguk pelan. Takut banget. Masih sayang sama Arga? Pertanyaan itu membuat Rizka diam cukup lama. Karena jawabannya tidak sederhana. Aku gak tahu, bisiknya akhirnya. Yang aku tahu, aku capek jadi orang yang terus merasa kurang. Suara itu terdengar lelah. Namun tidak lagi rapuh seperti dulu. Karena sekarang Rizka akhirnya bisa membedakan antara cinta dan kehilangan diri sendiri. Hari-hari berikutnya terasa aneh sekaligus menenangkan. Rizka mulai bekerja lebih rutin di salon. Pagi sampai sore menerima makeup wisuda, lamaran kecil, bahkan sesekali panggilan ke rumah pelanggan. Sudut kecil yang diberikan Bu Lina kini mulai berubah. Ada cermin tambahan kecil, kotak alat makeup miliknya sendiri, dan tulisan sederhana di meja. Makeup by Rizka. Pertama kali melihat namanya dipasang di sana, mata Rizka sempat panas. Dulu ia selalu merasa keberadaannya hanya pelengkap hidup orang lain. Sekarang untuk pertama kalinya, ia punya sesuatu yang benar-benar berdiri atas namanya sendiri. Suatu sore, seorang pelanggan selesai dirias untuk acara pertunangan. Perempuan itu menatap dirinya sendiri di cermin sambil tersenyum haru. "Mbak," katanya pelan. "Aku jadi lebih pede." Kalimat sederhana itu membuat dada Rizka hangat. Dulu ia berpikir cantik berarti menjadi seperti perempuan lain. Seperti Maya. Seperti istri-istri kantor yang modis dan sempurna. Namun sekarang ia mulai mengerti. Rasa percaya diri tidak pernah lahir dari memenangkan perbandingan. Ia lahir saat seseorang berhenti merasa dirinya lebih rendah dari orang lain. Dan pemahaman itu perlahan menyembuhkan sesuatu di dalam dirinya. Sementara itu, rumah Arga berubah jadi tempat yang asing. Tidak ada suara hairdryer kecil di malam hari. Tidak ada masakan hangat menunggu pulang. Tidak ada Rizka yang diam-diam memastikan semua kebutuhan rumah selesai sebelum Arga sadar. Awalnya Arga mengira Rizka hanya butuh waktu. Namun hari demi hari berlalu, dan ia mulai menyadari sesuatu yang lebih berat. Ia tidak bisa lagi mengontrol arah hubungan mereka. Untuk pertama kalinya, keputusan ada di tangan Rizka. Dan itu membuatnya menghadapi dirinya sendiri tanpa pelarian. Di kantor, candaan-candaan yang dulu terasa normal sekarang justru terdengar memuakan. Saat seorang rekan mengejek istrinya sendiri sambil tertawa, Arga mendadak terdiam. Karena tiba-tiba ia melihat dirinya sendiri dalam percakapan itu. Dan ia membencinya. Suatu malam, Arga datang ke salon Bu Lina. Bukan untuk marah. Bukan untuk melarang. Ia hanya berdiri canggung di depan pintu sambil melihat Rizka sedang merias pelanggan. Tangannya bergerak tenang. Wajahnya fokus. Dan untuk pertama kalinya, Arga melihat istrinya bukan sebagai bayangan dirinya, melainkan sebagai seseorang yang benar-benar punya dunia sendiri. Setelah pelanggan pulang, suasana salon menjadi sepi. Rizka membereskan alat tanpa langsung menatap Arga. "Kamu sehat?" tanya Arga pelan. "Iya." Hening kecil muncul. "Aku cuma mau lihat kamu." Rizka akhirnya mengangkat kepala. Ada banyak emosi di matanya. Lelah. Sedih. Namun tidak lagi penuh ketakutan. "Aku belum bisa pulang," katanya jujur. Arga menunduk pelan. "Aku tahu." Dan kali ini, untuk pertama kalinya, ia tidak mencoba memaksa. Karena akhirnya ia sadar. Mencintai seseorang bukan berarti membuatnya mengecil agar kita merasa besar. Mereka duduk dalam diam beberapa saat. Tidak hangat. Tidak juga sepenuhnya dingin. Lebih seperti dua orang yang sedang belajar menerima kenyataan bahwa hubungan mereka sudah berubah selamanya. "Aku dulu pikir kalau istriku kelihatan sempurna," suara Arga pelan sekali, "aku bakal merasa cukup." Rizka menatapnya tenang. "Tapi ternyata aku sendiri yang gak pernah merasa cukup." Kalimat itu datang terlambat, namun tetap penting untuk diucapkan. Rizka menghela napas pelan. "Aku gak benci kamu,"
Mas. Wajah Arga langsung terangkat sedikit. Tapi aku juga belum bisa jadi Rizka yang dulu lagi. Dan memang itu kenyataannya. Perempuan yang dulu selalu menunggu, selalu takut ditinggalkan, selalu rela mengecil demi dicintai. Sudah tidak ada lagi. Yang tersisa sekarang adalah Rizka yang masih terluka, tapi mulai mengenal dirinya sendiri. Saat Arga akhirnya berdiri untuk pergi, langkahnya terasa jauh lebih berat dibanding malam ketika Rizka meninggalkan rumah. Sebelum keluar salon, ia sempat menoleh sekali lagi. Rizka sedang kembali merapikan brush di depan cermin. Sederhana, Tenang. namun tidak lagi tampak seperti perempuan yang merasa dirinya kalah dari siapapun. Dan malam itu, setelah Arga pergi, Rizka berdiri sendiri di depan cermin salon kecil itu. Ia menatap wajahnya lama. Wajah yang dulu begitu sering ia kritik diam-diam. Wajah yang pernah ia anggap tidak cukup cantik untuk dibanggakan. Pelan-pelan, Rizka menyentuh pipinya sendiri sambil tersenyum tipis. Bukan senyum kemenangan. Bukan juga senyum bahagia sempurna. Melainkan senyum seseorang yang akhirnya berhenti menjadikan dirinya bayangan dari penilaian orang lain. Terima kasih Bunda sudah mengikuti kisah Rizka sampai akhir. Semoga cerita ini bisa menjadi pengingat bahwa setiap perempuan berhak dihargai, dicintai, dan tidak pernah pantas direndahkan oleh siapapun, bahkan oleh orang yang paling dekat sekalipun. Kalau Bunda suka dengan cerita penuh emosi seperti ini, jangan lupa dukung channel Suara Hati Istri dengan subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan kisah-kisah menyentuh lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.